Tengah malam, telepon dari ibu mertua berdering. Katanya, besok pagi beliau dan 5 orang kerabat akan datang untuk menumpang di rumah kami selama sebulan. Suami saya langsung memotong, "Maaf, Bu. Ini bukan indekos yang siapa saja bisa datang sesuka hati. Nama saya Citra. Usia 34 tahun, seorang manajer akuntansi di sebuah perusahaan alat kesehatan. Suami saya, Bagas, 2 tahun lebih tua dari saya, bekerja sebagai insinyur pengawas proyek. Kami memiliki seorang putri kecil berusia 4 tahun yang biasa kami panggil Rara. Setelah hampir 10 tahun bekerja, menabung setiap rupiah, ditambah dengan cicilan KPR selama 20 tahun, akhirnya kami berhasil membeli sebuah apartemen 3 kamar tidur di kompleks kelas menengah di Jakarta Selatan. Apartemen itu tidak besar, tapi merupakan hasil dari cucuran keringat dan malam-malam tanpa tidur kami berdua. Hasil dari lembur saya yang tak terhitung jumlahnya hingga pukul 11 malam, hasil dari hari-hari di mana Bagas pulang dari proyek dengan tubuh penuh debu semen, lalu masih melanjutkan pekerjaan tambahan di rumah. Karena itu, bagi saya, ini bukan sekadar apartemen. Ini adalah istana kami, satu-satunya tempat yang membuat saya merasa aman di tengah belantara ibu kota yang keras. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Saya baru saja selesai menidurkan Rara. Anak itu beberapa hari ini batuk ringan, jadi sangat manja dan tidak mau lepas dari pelukan saya. Butuh hampir 1 jam, sampai ia benar-benar terlelap. Saya menarik selimutnya perlahan, lalu berjalan ke ruang tamu. Bagas masih duduk di depan laptop, di kakinya ada setumpuk tebal dokumen proyek. Ia sedang merevisi laporan untuk diserahkan kepada klien besok pagi. Di luar, gerimis turun rintik-rintik. Seluruh apartemen senyap, hanya menyisakan suara pelan AC dan ketukan ritmis keyboard. Baru saja saya duduk di samping suami, ponselnya bergetar hebat. Di layar, tertera 2 kata. Ibu. Saya melirik jam dinding dan sedikit mengernyit. Hampir tengah malam ibu mertua menelepon 3 kali berturut-turut. Ini jelas bukan hal biasa. Bagas menghela napas sangat pelan, lalu menjawab panggilan itu, menyalakan loudspeaker karena melihat saya juga ada di sana. Belum sempat ia bicara, suara Ibu Lastri, ibu mertua saya, sudah terdengar dari seberang sana, nyaring seolah sedang berada di tengah pasar. Gas, besok pagi ibu sama beberapa saudara dari kampung mau ke rumah kalian ya, numpang sebulan. Saya tertegun. Sebulan? Saya pikir saya salah dengar, jadi saya menoleh ke arah Bagas, tapi raut wajahnya juga sudah menggelap. Ibu Lastri melanjutkan dengan cepat, nada bicaranya sama sekali bukan meminta izin, lebih seperti sebuah pengumuman. Ada Paman Darto, Bibi Wati, terus Sirina sama 2 anaknya. Di kampung lagi ada renovasi masjid dekat rumah, berisik dan berdebu sekali, tidak nyaman. Rumah kalian kan luas, jadi biarkan mereka tinggal sementara. Saya refleks mengepalkan tangan. Sementara? 6 orang selama sebulan di apartemen 3 kamar tidur keluarga kecil kami? Belum sempat saya mencerna semuanya, Ibu Lastri sudah melanjutkan, nadanya kini terdengar seolah sudah mengatur segalanya. Kamar kerja kalian itu dikosongkan saja buat Paman Darto, 2 anak Rina bisa tidur di ruang tamu. Bibi Wati punggungnya sering sakit, jadi siapkan kasur yang empuk ya. Oh iya, besok ibu berangkat pagi-pagi sekali. Kalian jangan lupa ke pasar, beli masakan yang enak-enak ya. Mendengar itu, darah saya mulai terasa panas di wajah. Ini adalah rumah yang kami berdua banting tulang untuk mencicilnya setiap bulan. Tidak ada yang bertanya apakah kami keberatan, tidak ada yang bertanya apakah putri kami yang sedang sakit akan terganggu. Tidak ada yang peduli bagaimana kehidupan keluarga kecil ini akan jungkir balik. Mereka hanya berasumsi. Berasumsi bahwa rumah anak laki-lakinya adalah milik mereka juga. Ibu Lastri masih mengoceh, rumah 3 kamar kok dibiarkan kosong, mubazir. Kita kan keluarga, bukan orang lain, kenapa harus hitung-hitungan? Tepat pada saat itu, Bagas tiba-tiba menutup laptopnya dengan keras. Suara klak yang nyaring di tengah ruangan senyap itu membuat saya kaget. Ia duduk tegak, suaranya sangat tenang, tetapi terdengar dingin. Maaf, Bu.
Ini bukan indekos yang siapa saja bisa datang sesuka hati. Telepon di seberang sana hening selama 2 detik. Lalu Ibu Lastri berteriak. Apa katamu? Bagas mempertahankan nada bicaranya. Bagas bilang, rumah kami tidak bisa menampung 6 orang tambahan selama sebulan. Kami punya anak kecil. Dan kami berdua harus bekerja. Mereka itu kerabatmu, bukan pengemis di jalanan. Kenapa bicaramu seperti itu? Hah, bentak Ibu Lastri. Ibu besarkan kamu sampai seperti ini, sekarang punya rumah sedikit saja sudah pelit sama ibu. Saya menoleh menatap suami saya. Sejujurnya, saya sudah siap mental jika Bagas akan mengalah. Selama bertahun-tahun, ia selalu menjadi tipe orang yang memilih diam demi kedamaian. Setiap kali ada permintaan dari pihak keluarganya, ia lebih sering memilih diam untuk menghindari pertengkaran. Tapi kali ini berbeda. Bagas bersandar di kursi, matanya tampak lelah tapi sangat tegas. Bakti pada orang tua bukan berarti membawa serombongan orang untuk tinggal dan membuat istri dan anak saya kerepotan seperti di pasar. Kalau ibu mau membantu kerabat, ibu bisa sewakan mereka penginapan, rumah kami tidak bisa. Bagas. Kamu pasti dihasut istrimu, kan? Ibu Lastri menggeram. Sejak menikah dengan si Citra itu, kamu jadi makin kurang ajar. Mendengar nama saya disebut, saya menggigit bibir. Tapi sebelum saya sempat berkata apa-apa, Bagas langsung menjawab, tidak ada yang menghasut saya. Ini keputusan saya sendiri. Di luar, suara hujan mulai deras. Samar-samar saya mendengar suara banyak orang berbicara di belakang Ibu Lastri. Ada juga suara serak Paman Darto. Anak ini sudah kaya di kota, jadi sombong sama keluarga. Saya melihat tangan Bagas mengepal erat. Ia lalu berkata dengan sangat perlahan. Setiap katanya seolah ditekan. Bagas katakan untuk terakhir kalinya, jangan membawa orang ke sini tanpa izin. Kalau besok pagi semua tetap datang, Bagas juga tidak akan membukakan pintu. Setelah mengatakan itu, ia mematikan telepon. Seluruh apartemen kembali sunyi. Saya duduk di sana menatap pria di hadapan saya, merasa kaget sekaligus terharu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, saya merasa suami saya benar-benar berpihak pada saya dan putri kami. Saya pikir panggilan telepon itu sudah benar-benar berakhir. Tapi belum sampai 1 menit, ponsel Bagas bergetar lagi. Masih Ibu Lastri. Kali ini bukan panggilan video, hanya panggilan biasa, tapi deringnya terus berbunyi seolah ingin meruntuhkan keheningan di rumah kecil kami. Bagas menatap layar sejenak, lalu menjawab. Ia tidak menyalakan loudspeaker, tapi suara Ibu Lastri begitu keras sehingga saya yang duduk di sebelahnya masih bisa mendengar dengan jelas. Gas, Ibu tadi cuma bercanda. Ibu kan sudah tua, jalan saja sudah tidak kuat lagi. Ibu hanya ingin tinggal sebentar dengan anak laki-laki Ibu, biar tidak sedih. Suaranya sudah berubah total dari yang tadi. Tidak ada lagi nada memerintah yang nyaring. Sebagai gantinya, terdengar helaan napas, isak tangis, dan suara tercekat seperti seorang ibu yang hatinya dilukai begitu dalam oleh anak kandungnya sendiri. Jika orang lain yang mendengar, pasti akan mengira Bagas adalah anak durhaka. Tapi saya sudah menjadi menantu di keluarga ini selama 7 tahun. Saya sangat mengenal Ibu Lastri. Ia bisa mengubah nada suaranya lebih cepat dari yang bisa dibayangkan orang. Saat ingin memaksa, ia akan membentak. Saat butuh belas kasihan, ia akan menangis. Dan jika kedua cara itu tidak berhasil, ia akan mengungkit jasa membesarkan anak dan meletakkannya di atas kepala anaknya seperti batu besar. Bagas tidak terbawa suasana. Ia hanya bertanya dengan sangat tenang, kalau ibu hanya mau mengunjungi anak, kenapa harus membawa Paman Darto, Bibi Wati, Kak Rina, dan 2 anaknya? Di seberang sana hening sejenak. Lalu Ibu Lastri terisak. Ya kan mereka juga keluarga, biar perginya ramai-ramai. Kenapa kamu jadi mempermasalahkan setiap kata begitu? Bagas tidak mempermasalahkan. Bagas hanya ingin bertanya dengan jelas. 6 orang menumpang selama sebulan itu bukan masalah kecil. Kecil atau besar itu tergantung hatinya. Ibu Lastri langsung mengubah nada bicaranya. Kalau hatinya lapang, rumah juga terasa lapang. Kalau hatinya sempit, apartemen 3 kamar pun terasa seperti kandang ayam.
Menantu zaman sekarang memang penuh perhitungan. Apa-apa diukur dengan uang, apa-apa dianggap miliknya sendiri. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah saya. Saya duduk diam, kedua tangan di atas lutut, mencoba menjaga raut wajah agar tidak berubah. Saya tahu ia sengaja mengatakan itu agar saya mendengarnya. Ia ingin memancing amarah saya agar saya ikut campur, lalu ia punya alasan untuk menyebut saya tidak sopan, menyebut saya menghasut suami melawan ibu. Bagas melirik ke arah saya, tatapannya seolah berkata, biar aku yang urus. Ia merendahkan suaranya, tapi setiap katanya sangat jelas. Bu, jangan bawa-bawa Citra, yang bilang tidak bisa itu saya. Ibu Lastri tertawa kering. Cepat sekali kamu membelanya. Dulu waktu kamu kecil, siapa yang menggendongmu ke rumah sakit tengah malam? Siapa yang tidak tidur semalaman menjagamu saat demam? Siapa yang menahan lapar dan menahan belanja agar kamu bisa kuliah? Sekarang kamu punya istri, punya rumah, punya uang sedikit, omongan ibu jadi salah semua. Mendengar itu, hati saya sedikit mencelos. Anak manapun yang diingatkan tentang masa lalunya seperti itu, pasti akan luluh. Bagas juga begitu, saya melihat bahunya sedikit menegang. Tapi ia tidak berkompromi. Bagas tidak pernah menyangkal ibu telah membesarkan Bagas dengan susah payah. Tapi kerja keras ibu membesarkan saya bukan berarti ibu punya hak untuk membawa siapapun ke rumah saya tanpa bertanya pada saya dan istri saya. Ibu Lastri langsung membentak. Rumahmu. Rumahmu itu harus izin istrimu untuk setiap hal, begitu? Bagas langsung menjawab, ini rumah kami berdua, Bu. Bukan hanya milik saya, dan jelas bukan milik seluruh kerabat. Kalimat itu membuat tenggorokan saya tercekat. 7 tahun menjadi istrinya, saya sering mendengar kalimat seperti rumah suami, milik keluarga suami, menantu harus tahu diri. Tapi ini pertama kalinya Bagas menyatakan dengan tegas di hadapan ibunya bahwa rumah ini adalah milik kami berdua. Di seberang sana, Ibu Lastri terdiam beberapa detik. Keheningan itu bukan karena ia mengerti, tapi sepertinya ia sedang menelan amarah untuk berganti strategi. Benar saja, suara serak seorang pria menyela, itu Paman Darto. Gas, Paman mau bilang ya, jadi laki-laki di kota kok pikirannya sempit, bikin malu keluarga saja. Rumah cuma beberapa meter persegi saja gayanya seperti istana. Paman dan Bibi mau numpang, bukan mau mengemis. Segera setelah itu, terdengar suara sinis Bibi Wati. Dulu ibumu susah payah membesarkanmu, seluruh keluarga juga ikut membantu. Sekarang kamu sudah sukses, malah menutup pintu rapat-rapat di depan kerabat. Benar kata orang. Kaya mengubah teman, sukses melupakan keluarga. Saya mendengarnya dan merasa punggung saya merinding. Ternyata dari tadi bukan hanya Ibu Lastri yang menelepon sendirian. Sekelompok orang itu sedang duduk di sebelahnya, mendengarkan setiap kata, menunggu celah untuk ikut menekan Bagas. Ini bukan lagi panggilan telepon untuk meminta tumpangan, ini adalah sidang massal yang sudah disiapkan. Bagas menyadari itu. Ia menyalakan loudspeaker lagi, meletakkan ponsel di atas meja. Suaranya memberat. Kalau begitu, saya tanya langsung. Kalian semua datang untuk berkunjung, atau untuk urusan lain? Pertanyaan itu jatuh seperti batu yang berat. Di seberang sana tiba-tiba hening, hanya terdengar suara kipas angin dan napas seseorang yang berat. Beberapa saat kemudian, Ibu Lastri berteriak, suaranya sudah tidak bisa lagi mempertahankan nada memelas. Kamu belajar dari siapa cara menginterogasi ibumu sendiri seperti polisi, hah? Ibu bilang numpang ya numpang, kamu mau menyelidiki ibumu sendiri? Bagas menatap layar ponsel, matanya menggelap. Saya hanya ingin mendengar kebenarannya. Kenyataannya adalah kamu anak durhaka, jerit Ibu Lastri. Kamu punya rumah bagus tapi membiarkan ibu dan kerabatmu menyewa penginapan. Kamu tidak takut dicap buruk oleh orang-orang? Bagas menjawab sangat pelan, tapi dingin. Saya lebih takut istri dan anak saya kehilangan ketenangan mereka. Kalimat itu sepertinya menusuk tepat di titik sakit Ibu Lastri. Ia menjerit. Baik. Besok pagi ibu tetap akan datang. Ibu mau lihat apa kalian berani mengunci pintu tidak membiarkan ibumu masuk. Ibu juga mau para tetanggamu di sana melihat,
Jadi orang seperti apa anak laki-laki ibu setelah menikah? Bagas tidak membantah lagi. Ia hanya berkata, sudah saya peringatkan, siapapun yang datang tanpa izin tidak akan saya bukakan pintu. Ibu Lastri menggeram, setiap katanya seolah dilempar lewat telepon. Baik, kita lihat besok, seberapa durhaka kalian. Lalu ia menutup telepon. Saya duduk terdiam, mendengarkan suara hujan mengetuk jendela. Di dalam hati saya, bukan lagi sekadar kesal, tapi mulai muncul perasaan cemas yang sangat jelas. Karena seorang ibu yang hanya ingin mengunjungi anaknya, tidak perlu membawa segerombolan orang untuk menekan. Dan sekelompok kerabat yang benar-benar hanya ingin menumpang tidak akan menggunakan kata bakti dan durhaka seperti jerat untuk mencekik leher anak dan keponakannya. Saya melihat Bagas mematikan telepon, hati saya masih terasa berat. Meskipun ia sudah berbicara dengan sangat tegas, saya tetap merasa khawatir. Bagaimanapun, yang di seberang sana adalah ibu kandungnya. Di keluarga Indonesia seperti kami, cukup satu kalimat dari anak yang tidak menyenangkan hati orang tua. Orang luar sudah bisa dengan mudah melabeli dengan dua kata, anak durhaka. Saya menuangkan segelas air hangat untuk Bagas, meletakkannya di hadapannya, lalu bertanya pelan, apa tidak terlalu keras? Mas, bagaimanapun ibu sudah tua, Bagas tidak langsung minum. Ia bersandar di kursi, memijat pelipisnya. Cahaya lampu kuning menyorot wajahnya, membuat saya bisa melihat dengan jelas gurat kelelahan di sudut matanya. Beberapa saat kemudian, ia baru berkata, Citra, kamu belum sepenuhnya mengerti sifat ibu. Ini bukan sekadar soal beberapa orang datang menumpang. Saya menatapnya, diam menunggu. Tiba-tiba perasaan dingin merayap di hati saya. Dari nada suara Bagas, saya sadar ia bukan hanya kesal karena panggilan telepon barusan. Ia sudah mencurigai sesuatu sejak lama. Bagas mengambil ponselnya, membuka riwayat mutasi rekening bank, lalu menunjukkannya kepada saya. Beberapa bulan ini, ibu terus-terusan minta uang. Kadang bilang untuk arisan keluarga, kadang untuk renovasi makam kakek nenek, kadang bilang sepupu dari pihak Paman Darto butuh uang sekolah. Awalnya aku transfer saja karena aku pikir ibu di kampung. Kalau ada urusan keluarga ya kita bantu sebisa mungkin. Saya menunduk melihat layar. Deretan transfer muncul, 5 juta, 8 juta, 12 juta, bahkan ada yang mencapai 30 juta. Setiap transaksi memiliki keterangan yang sangat masuk akal, sangat mudah membuat orang luluh. Untuk keselamatan keluarga, untuk renovasi makam, Paman Darto masuk rumah sakit. Saya mengerutkan kening. Kenapa Mas tidak pernah bilang padaku? Bagas menghela napas. Karena aku tahu kamu akan khawatir. Lagi pula, awalnya aku pikir ini uang pribadiku, membantu ibu sedikit tidak apa-apa. Tapi semakin kesini, aku merasa semakin aneh. Ia menggulir ke bawah hingga berhenti di transaksi 30 juta. Kali ini, ibu bilang Paman Darto kena stroke ringan, harus segera dirawat. Ibu menangis di telepon. Bilang kalau aku tidak segera transfer, Paman tidak punya uang untuk bayar biaya rumah sakit. Saya terkejut. Paman Darto dalam ingatan saya adalah pria berusia 50-an, bertubuh gempal, selalu memakai kemeja yang dimasukkan ke celana, dan bicaranya penuh petuah seperti pensiunan pejabat. Setiap kali datang ke rumah, ia akan duduk di sofa utama, memegang cangkir teh, mulutnya memuji apartemen kami indah, tapi matanya menjelajahi setiap sudut. Saya masih ingat, pernah sekali ia melihat lemari minuman kecil milik Bagas lalu tertawa, rumah orang kota memang beda, uangnya tersimpan di setiap batu bata. Saat itu saya hanya merasa kalimatnya sedikit tidak sopan. Sekarang mengingatnya kembali, tiba-tiba punggung saya merinding. Bagas melanjutkan. Setelah itu, aku menelepon seorang kenalan di kampung untuk mencari tahu. Ternyata Paman Darto tidak dirawat di rumah sakit sama sekali. Uang itu ia gunakan untuk membayar utang judi. Saya mengangkat kepala. Judi? Bagas mengangguk, raut wajahnya menggelap. Bukan hanya sekali. Ibu tahu, tapi tetap menyembunyikannya dariku. Setiap kali aku bertanya lebih detail, ibu selalu bilang aku tidak percaya padanya, bilang aku tinggal di kota jadi meremehkan orang kampung.
Saya meletakkan ponsel di meja. Hati saya terasa berat seperti ditindih batu. Di dalam ruangan yang sunyi, suara hujan di luar jendela menjadi semakin jelas. Setiap tetesnya jatuh dengan ritme yang dingin, seolah sedang mengetuk kecurigaan yang baru saja terbuka di benak saya. Bagas membuka pesan lama lainnya. Kali ini bukan riwayat bank, melainkan tangkapan layar percakapan Ibu Lastri dengan seorang kerabat. Entah bagaimana Bagas mendapatkannya, tapi saat membaca tulisan di layar itu, tangan saya terasa dingin. Datang saja ke sana. Si Bagas tidak akan berani mengusir. Dia itu gengsi. Apalagi ada si Citra di sana, dia pasti makin tidak berani macam-macam. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Tenggorokan saya tercekat. Ternyata di mata Ibu Lastri, kesabaran saya bukanlah sesuatu yang patut dihargai, melainkan hanya sebuah kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Ternyata ia sudah merencanakan bahwa cukup dengan membawa orang-orang itu ke depan pintu, kami tidak akan berani menolak karena takut dicap buruk. Mas dapat ini dari mana? Tanya saya. Beberapa hari lalu, aku pinjam ponsel ibu untuk menelepon Pak D. Tidak sengaja aku melihat pesan itu muncul di notifikasi. Aku belum mau memperpanjang masalah karena belum ada kejadian konkret, tapi setelah telepon malam ini, aku yakin mereka sudah merencanakannya. Saya terdiam. Perasaan cemas tadi kini sudah berbentuk sangat jelas. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang ingin tinggal bersama anaknya, apalagi soal kerabat yang butuh tumpangan. Ini lebih mirip sebuah rencana. Sebuah rencana yang memanfaatkan ikatan keluarga, memanfaatkan gengsi, dan memanfaatkan rumah yang sedang kami cicil setiap bulannya. Tepat saat itu, ponsel saya menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya membukanya, hanya ada satu baris kalimat yang sangat santai, seolah pengirimnya sangat akrab dengan saya. Mbak Citra, besok rumah ada tamu. Tolong siapkan kamar ber-AC untuk anak-anak ya. Mereka kalau tidur kepanasan bisa biang keringat. Saya tertegun. Segera setelah itu, pesan kedua muncul. Oh ya, Bibi Wati punggungnya sakit, tidak bisa tidur di kasur keras. Mbak tolong carikan kasur yang empuk ya. Belum sempat saya menjawab, pesan ketiga datang lagi. Di rumah pasti ada mesin cuci pengering kan, Mbak? Anak-anakku ganti bajunya banyak sekali. Aku tidak biasa mencuci dengan tangan. Saya menatap layar, antara marah dan ingin tertawa. Pengirimnya, Hulina sepupu Bagas. Selama ini ia hampir tidak pernah menyapa saya. Saat hari raya bertemu, ia hanya mengangguk sekadarnya, bahkan pernah menyindir bahwa saya beruntung bisa mendapatkan Bagas. Tapi sekarang, bahkan sebelum menginjakan kaki di rumah saya, ia sudah mengirimkan daftar permintaan seperti memesan kamar hotel. Saya memberikan ponsel itu kepada Bagas. Ia membacanya, rahangnya mengeras. Wajahnya menggelap. Matanya bukan lagi sekadar kesal, tapi sudah berubah menjadi sangat dingin. Saya berkata pelan. Mereka bahkan belum disetujui, tapi sudah memilih kamar, memilih kasur, dan memesan makanan. Bagas meletakkan ponsel di meja, suaranya rendah hingga membuat hati saya terasa sesak. Mereka bukan mau menumpang, Citra. Ia mengangkat kepala menatap saya, setiap katanya jatuh dengan berat. Mereka sedang bersiap untuk mengambil alih. Kalimat Bagas membuat ruangan terasa semakin berat. Saya menatap suami saya, tiba-tiba merasa lebih kasihan padanya daripada marah. Seorang pria yang bisa begitu tegas di hadapan ibunya sendiri, pasti bukan karena hatinya tidak sakit. Hanya saja, ada kesabaran yang sudah terlalu lama direntangkan, hingga suatu hari ia terpaksa memilih antara bakti yang buta dan keutuhan rumah tangganya sendiri. Saya mengenal Bagas sejak ia masih seorang insinyur junior, gaji belum seberapa, dan kulitnya selalu legam karena terpapar matahari proyek. Ia bukan tipe pria yang pandai merayu dengan kata-kata manis, tapi ia orang yang baik, bertanggung jawab, dan terutama sangat menyayangi ibunya. Di awal pernikahan, saya pikir itu adalah hal yang baik. Pria yang berbakti pada ibunya pasti akan menghargai keluarganya juga. Tapi belakangan saya baru mengerti, antara berbakti dan membiarkan ibu mengendalikan hidupmu hanya dipisahkan oleh seutas benang tipis. Ibu Lastri di hadapan orang luar adalah wanita yang ramah. Bertemu tetangga, ia berbicara dengan lembut,
selalu tersenyum, dan memuji menantunya rajin, tapi saat hanya berdua dengan saya, ia menjadi orang yang berbeda. Ia suka mencampuri segalanya, mulai dari apa yang saya masak, barang apa yang saya beli, di mana Rara sekolah, hingga bagaimana kami mengatur keuangan. Ia sering menyebut saya menantu kota, terdengar biasa, tapi nadanya selalu menyiratkan sindiran. Menantu kota itu bersih, modern, tapi sama keluarga sendiri dinginnya seperti es. Atau, orang kantoran seperti kamu itu hitungannya rinci, tidak mengerti artinya kekeluargaan di kampung. Kalimat-kalimat itu tidak cukup berat untuk dijadikan alasan bertengkar, tapi cukup untuk membuat orang yang mendengarnya merasa sesak di dada. 3 tahun pertama pernikahan, saya menahan hampir segalanya. Saya pikir ia hanya orang tua yang terbiasa dengan gaya hidup lama. Saya juga tidak ingin Bagas berada di posisi sulit, terjepit antara ibu dan istri. Pernah sekali, Ibu Lastri menelepon dan berkata ada seorang keponakan dari kampung yang mau datang untuk persiapan ujian masuk universitas. Ia minta izin agar keponakan itu menumpang di rumah kami selama 2 minggu. Belum sempat kami membahasnya, malam itu juga ia sudah mengantar anak itu ke depan pintu, membawa 2 tas besar berisi pakaian. Ia tersenyum ramah. Ada kamar kerja itu, biarkan dia pakai sebentar. Anaknya rajin belajar kok, tidak akan merepotkan. 2 minggu berlalu, anak itu belum pergi. Sebulan kemudian, juga belum pergi. Akhirnya ia tinggal di rumah kami selama 2 bulan penuh. Uang makan, listrik, air, perlengkapan pribadi, semua saya yang tanggung. Ia juga punya kebiasaan begadang bermain game, lalu bangun siang. Piring kotor bekas makannya dibiarkan begitu saja di wastafel. Saya mencoba bicara baik-baik dengan Bagas. Ia hanya menghela napas. Sudahlah Dik, dia kan mau ujian. Ibu sudah susah seumur hidupnya, sekarang minta tolong sedikit, kita bantu saja biar suasana tenang. Mendengar itu, saya kembali diam. Saat itu, saya masih percaya bahwa kesabaran akan dibalas dengan kedamaian. Tapi kedamaian tidak pernah datang dari satu pihak yang terus-menerus mengalah. Di lain waktu, Ibu Lastri menelepon saya, bukan Bagas. Ia bilang seorang sepupu butuh meminjam 15 juta untuk modal jualan menyambut Lebaran. Ia berkata, kamu transfer saja dulu untuk bantu dia. Kita kan keluarga, saling bantu jelang hari raya itu membawa berkah, jangan sampai ibu harus bicara berkali-kali. Saya mentransfer uang itu. Setelahnya, sepupu itu hanya mengucapkan terima kasih singkat lewat pesan, lalu menghilang. Ketika saya menanyakan kapan uang itu akan dikembalikan, nomor saya diblokir. Saya menceritakannya pada Bagas. Ia merasa sangat bersalah, tapi pada akhirnya kalimatnya tetap sama. Sudahlah, anggap saja kita membantu ibu menjaga mukanya. Nanti aku ganti uangmu. Ia benar-benar menggantinya. Tapi yang saya butuhkan bukan 15 juta. Yang saya butuhkan adalah pemahaman dari suami saya bahwa kehormatan dan kebaikan istrinya tidak bisa dijadikan modal untuk menalangi seluruh kerabatnya. Semuanya benar-benar berubah pada suatu malam tahun lalu. Hari itu, Rara demam tinggi hingga 40 derajat. Tubuhnya kejang, bibirnya pucat, dan matanya sayu, membuat saya takut setengah mati. Bagas sedang terjebak di proyek luar kota karena hujan deras menyebabkan sebagian perancah roboh, jadi ia tidak bisa segera pulang. Saya menelepon Ibu Lastri. Suara saya hampir menangis. Bu, Rara demam tinggi sekali, Citra harus bawa dia ke rumah sakit. Ibu bisa ke sini sebentar temani Citra? Citra takut sendirian tidak bisa mengurusnya. Di seberang sana sangat berisik. Saya mendengar suara piring, tawa, dan musik dari sebuah pesta. Ibu Lastri menjawab dengan enteng. Ibu lagi di hajatan keluarga, kamu panggil taksi saja. Anak kecil demam itu biasa, jangan panik begitu. Saya berdiri di tengah ruang tamu, satu tangan memeluk Rara yang tubuhnya panas, satu tangan memegang ponsel, hati saya terasa dingin. Malam itu, saya membungkus anak saya dengan selimut, menggendongnya turun ke lobi, dan memanggil taksi sendiri ke UGD. Rara harus diinfus sampai menjelang pagi. Bagas langsung datang dari proyek ke rumah sakit, basah kuyup,
Wajahnya pucat pasi melihat putrinya terbaring di ranjang. Keesokan paginya, Ibu Lastri tidak menanyakan kondisi cucunya. Panggilan pertamanya adalah untuk memarahi saya. Kemarin itu pernikahan anak Pak Demu. Kenapa kamu tidak transfer uang amplop? Ibu jadi malu di hadapan keluarga. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Bagas, yang berdiri di samping ranjang, mendengar setiap kata. Untuk pertama kalinya, saya melihat wajahnya menggelap dengan cara yang menakutkan. Ia mengambil ponsel dari tangan saya. Hanya berkata satu kalimat, "Bu, semalam cucu ibu dirawat di rumah sakit." Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Ibu Lastri masih mencoba membela diri. Ya kan anak kecil sakit itu biasa, tapi urusan keluarga juga harus dijaga tata kramanya. Tepat pada momen itu, sesuatu di dalam diri Bagas seolah putus. Ia tidak bertengkar hebat, ia juga tidak membuat pernyataan dramatis. Tapi sejak hari itu, Bagas mulai berubah. Ia membuat rincian anggaran keluarga, memisahkan uang kebutuhan sehari-hari, cicilan rumah, biaya sekolah Rara, dan dana untuk orang tua kedua belah pihak. Setiap pengeluaran yang menyangkut kerabat harus dijelaskan alasannya, ada batasnya, dan yang terpenting, harus dibicarakan dengan saya terlebih dahulu. Awalnya Ibu Lastri bereaksi keras. Ia bilang saya mengendalikan suaminya, bilang Bagas setelah menikah jadi orang asing bagi ibunya. Tapi Bagas tidak lagi lunak seperti dulu. Ia hanya menjawab, "Saya bisa berbakti pada ibu, tapi saya tidak boleh berlaku tidak adil pada istri dan anak saya." Jadi, panggilan telepon tengah malam tadi bukanlah yang pertama kalinya Ibu Lastri bertindak keterlaluan. Itu hanyalah tetesan air terakhir yang jatuh ke dalam gelas yang sudah lama penuh. Dan kali ini, Bagas tidak lagi memilih diam demi menjaga kedamaian semu. Ia memilih untuk memblokir sejak awal, sebelum keserakahan orang lain sempat melangkah masuk ke rumah kami. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman saya hampir tidak bisa tidur, tapi saya tetap berusaha menjaga agar semua berjalan normal di rumah. Rara masih kecil, ia tidak seharusnya melihat raut cemas di wajah ibunya. Saya menyikat gigi dan mencuci mukanya, mengikat rambutnya, dan menyiapkan botol minum serta kotak susunya seperti biasa. Bagas juga bangun sangat pagi. Ia tidak banyak bicara. Hanya diam-diam membuat kopi lalu duduk di meja makan memeriksa ponselnya. Saya tahu ia sedang menunggu. Ada hal-hal yang meskipun sudah diprediksi, saat benar-benar terjadi, tetap terasa berat di hati. Sekitar pukul 07.015. Saat saya baru saja memasangkan tas punggung kecil di bahu Rara, interkom berdering. Itu petugas keamanan dari lobi. "Selamat pagi, Pak Bagas." Di bawah ada serombongan tamu mencari apartemen Bapak. Mereka bawa banyak sekali barang. Ada ibu-ibu yang mengaku sebagai ibu Bapak. Saya langsung menoleh ke arah Bagas. Ia sama sekali tidak terkejut, hanya memejamkan mata sejenak lalu membukanya lagi. Apa yang harus datang akhirnya datang juga. Bagas berjalan ke layar interkom yang terhubung dengan kamera lobi. Gambar yang muncul membuat saya terdiam. Ibu Lastri berdiri tepat di depan meja resepsionis, mengenakan setelan beludru warna ungu tua, lehernya dililit syal sutra, dan tangannya menenteng tas kulit besar. Di sebelahnya adalah Paman Darto dengan kemeja kotak-kotak kusam, wajahnya memerah seperti orang yang sudah minum alkohol sejak pagi. Bibi Wati memeluk sebuah tas besar berisi selimut, mulutnya terus bergumam. Rina berdiri di belakang, menggandeng kedua anaknya. Matanya memandang sekeliling lobi dengan ekspresi penasaran sekaligus tidak suka. Tapi yang membuat saya terpana bukanlah keenam orang itu, melainkan tumpukan barang bawaan mereka. Selain koper pakaian, mereka juga membawa sebuah penanak nasi, 2 bantal kapuk, 1 kardus mie instan, beberapa kantong bahan makanan kering, bahkan sebuah karung kecil berisi botol-botol bumbu. Melihat pemandangan itu, siapapun yang mengatakan mereka hanya datang untuk menumpang sebulan, saya tidak akan percaya. Ini seperti pindahan, bukan sekadar berkunjung. Saya mendengar dengan jelas suara Rina dari speaker interkom. "Rumah adik ipar saya kok ribet begini ya? Mau berkunjung saja harus izin satpam segala." Petugas keamanan tampak canggung, tapi tetap menjawab dengan sopan.
Mohon maaf, Bu, peraturannya memang begitu. Tamu harus dikonfirmasi oleh pemilik unit baru bisa kami izinkan naik. Paman Darto mendengus. Peraturan, peraturan. Ke rumah saudara sendiri kok pakai aturan. Rara, yang melihat saya diam, mendongak dan bertanya, Bunda, kita jadi berangkat sekolah? Saya menunduk mengelus kepalanya, mencoba tersenyum. Sayang main sama ayah sebentar ya, Bunda ada urusan sebentar. Tepat saat itu, ponsel Bagas berdering. Itu Ibu Lastri. Ia menyalakan loudspeaker, suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin seluruh lobi mendengarnya. Ibu sudah sampai. Cepat turun jemput ibu. Jangan sampai orang lain lihat lalu bilang kamu anak durhaka. Ibu kandung datang ke depan pintu tidak dibukakan. Bagas berdiri di depan layar interkom, suaranya tidak tinggi tapi jelas. Tadi malam sudah Bagas bilang tidak bisa. Ibu datang sendiri, jadi silakan ibu cari hotel sendiri. Lobi di bawah tiba-tiba menjadi ramai. Saya melihat beberapa penghuni yang lewat mulai berhenti dan melihat. Ibu Lastri langsung mengubah raut wajahnya. Beberapa detik sebelumnya ia masih garang, kini matanya sudah memerah, tangannya diletakkan di dada seolah akan pingsan. Ya Tuhan, anakku. Ibu naik travel semalaman untuk menjenguknya, tapi dia malah menyuruh ibunya ke hotel. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba dengar. Sakit tidak hati ini? Saya mengepalkan tangan. Inilah Ibu Lastri. Ia tahu betul cara mengubah dirinya menjadi korban di depan umum. Paman Darto segera menimpali. Ia menunjuk lurus ke kamera. Suaranya nyaring. Gas, lihat Paman. Kamu masih ingat tidak waktu kecil pulang kampung? Siapa yang memberimu jambu dan ubi? Sekarang kamu punya rumah bagus, ibumu datang malah kamu usir. Benar-benar menikah lalu lupa daratan. Bibi Wati menarik kedua anaknya ke depan, sengaja menempatkan mereka di tengah lobi. Anak-anak ini lelah sekali setelah perjalanan semalaman. Apa kalian tega membiarkan keponakan kalian berdiri di luar begini? Orang dewasa boleh saja marah, tapi kasihanilah anak-anak. Kedua anak itu tampak bingung, tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu mereka didorong oleh orang dewasa untuk dijadikan tameng. Saya melihat pemandangan itu, hati saya antara marah dan kasihan. Anak-anak tidak bersalah. Tapi orang dewasa terlalu pandai menggunakan mereka untuk membuat orang lain luluh. Bagas mematikan layar, menoleh ke arah saya. Kamu bawa Rara masuk dulu. Saya menatapnya. Mas mau turun. Ia mengangguk, berjalan ke ruang kerja, mengambil sebuah map biru yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku turun. Tapi bukan untuk menjemput mereka. Saya membawa Rara ke kamar, menyuruhnya duduk membaca buku cerita sejenak, lalu keluar. Bagas sudah membuka pintu apartemen. Ia tidak membawa kunci cadangan, tidak membawa kartu akses tamu, hanya membawa map itu. Saya tidak tenang. Jadi saya berdiri di depan layar interkom untuk memantau. Beberapa menit kemudian, Bagas muncul di lobi. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Wajahnya sangat tenang, kontras dengan kerumunan yang ribut di hadapannya. Begitu melihat putranya, Ibu Lastri langsung menghampiri, mencoba meraih tangannya. Gas, Ibu tahu kamu tidak tega. Ayo, ajak kami semua naik. Malu dilihat orang. Bagas mundur selangkah, menghindari tangan ibunya. Justru ibu yang membuat semuanya jadi memalukan. Ibu Lastri tertegun. Rina segera menyela. Mas, bicaramu keterlaluan. Ibumu sudah tua, jangan sampai kejadian ini saya rekam dan sebar ke grup keluarga besar. Bagas menatapnya dengan dingin. Silakan rekam, tapi pastikan kamu merekam semuanya dari awal sampai akhir. Selesai berkata, ia meletakkan map itu di meja tamu lobi. Lembar demi lembar rekening koran ia keluarkan, tersusun rapi di hadapan Ibu Lastri. Sebelum bilang saya anak durhaka, tolong Ibu jelaskan dulu. Selama 2 tahun terakhir, saya sudah mentransfer total 286 juta untuk Ibu dan kerabat. Uang itu kemana? Lobi apartemen hening seketika. Ibu Lastri menatap tumpukan kertas di meja. Raut wajahnya berubah drastis. Paman Darto yang tadi garang mendadak diam 1000 bahasa. Bibi Wati buru-buru menarik kedua anaknya ke belakang.
dan Rina tidak lagi berani mengangkat ponselnya. Bagas menunjuk setiap baris transaksi, suaranya pelan tapi setajam pisau. Ini uang untuk Paman Darto masuk rumah sakit, ini uang renovasi makam, ini uang sekolah keponakan, ini uang yang ibu bilang untuk sumbangan pembangunan masjid. Total 286 juta. Hari ini, di depan semua orang. Tolong ibu jelaskan. Uang itu sebenarnya dipakai untuk apa? Bibir Ibu Lastri bergerak-gerak, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Dan pada saat itulah, saya mengerti bahwa orang-orang yang datang ke rumah saya pagi ini tidak hanya membawa koper, mereka juga membawa sebuah rahasia besar yang kini mulai disentuh oleh Bagas. Suasana di lobi apartemen terasa sepi senyap. Orang-orang yang tadi berbisik-bisik kini terdiam saat Bagas membentangkan lembar demi lembar rekening koran di atas meja. Saya, yang memantau dari layar interkom di atas, bisa melihat dengan jelas wajah setiap orang. Ibu Lastri pucat pasi, bibirnya terkatup rapat. Paman Darto terus mengalihkan pandangannya, sementara Rina menunduk, tangannya mencengkeram erat tali tasnya seolah ingin segera pergi dari sana. Bagas menunjuk satu baris transfer, suaranya tenang tapi tajam. Ini 12 juta yang ibu bilang untuk renovasi makam leluhur. Tapi rekening penerimanya atas nama Paman Darto. Ini 30 juta yang ibu bilang Paman Darto dirawat di rumah sakit. Rekeningnya juga Paman Darto. Ini lagi, 20 juta untuk biaya sekolah keponakan. Juga ditransfer ke rekening yang sama. Tolong jelaskan, Bu. Ibu Lastri melihat sekeliling, menyadari semakin banyak mata tertuju padanya, lalu ia mendadak marah. Ia menggebrak meja, suaranya melengking. Kamu menginterogasi ibumu sendiri seperti penjahat? Aku ini ibumu, Gas. Apa kamu tidak malu? Bagas tersenyum tipis. Senyum itu tidak lebar. Tapi melalui layar saya bisa melihat kekecewaan yang mendalam di matanya. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa ibu harus takut? Kalimat itu membuat Ibu Lastri terdiam. Paman Darto segera melangkah maju, hendak merapikan tumpukan kertas itu, tapi Bagas menahan tangannya. Paman jangan sentuh. Ini semua dokumen milik saya. Paman Darto melotot. Kamu ini kurang ajar sekali. Orang tua bicara, kamu malah bersikap seperti di pengadilan. Bagas menatap lurus ke arahnya. Kalau kalian semua terus berbohong, mungkin kita memang benar-benar akan berakhir di pengadilan. Begitu kalimat itu diucapkan, raut wajah Paman Darto berubah drastis. Ia tidak lagi segarang tadi, melainkan mundur setengah langkah. Rina buru-buru menarik lengan Ibu Lastri dan membisikkan sesuatu. Saya tidak bisa mendengar, hanya melihat bibirnya bergerak cepat, wajahnya panik. Tepat saat itu, seorang petugas keamanan mendekati Bagas. Ia melihat sekelompok orang itu lalu berbisik, Pak Bagas, bisa bicara sebentar? Ia menunjuk ke arah Paman Darto. Di basement parkir ada 2 orang asing terus bertanya tentang Bapak Darto itu. Mereka bilang beliau baru saja tiba di sini. Bagas sedikit tertegun. Ibu Lastri yang mendengarnya langsung pucat pasi, sementara Paman Darto refleks menoleh ke arah pintu kaca lobi. Gerak-gerik itu terlalu jelas. Orang yang tidak menyembunyikan apa-apa tidak akan bereaksi seperti itu. Bagas bertanya pada petugas keamanan, mereka naik apa? Mobil hitam, Pak. Parkir di luar gerbang sejak pagi. Tadi kami cek CCTV. Mobil itu mengikuti taksi yang membawa rombongan Bapak ke sini. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Ternyata rombongan itu tidak hanya datang tanpa diundang. Mereka juga sedang diikuti oleh seseorang. Rina mulai kehilangan ketenangannya. Ia menarik kuat lengan Ibu Lastri. Bu, ayo cepat naik. Terlalu lama di sini tidak baik. Bagas mendengar kalimat itu dengan jelas. Ia menoleh ke arah Rina, tatapannya setajam pisau. Tidak baik bagaimana? Rina buru-buru mengelak. Bukan apa-apa, anak-anak sudah lelah, tidak mungkin berdiri terus di sini. Tapi saat ini, tidak ada lagi yang percaya padanya. Bibi Wati memeluk tas selimutnya. Wajahnya pucat. Kedua anak itu, yang ketakutan oleh suasana tegang, hanya berdiri berpelukan di belakangnya. Bagas perlahan mengambil selembar kertas dari mapnya dan menunjukkannya di depan Ibu Lastri. Bu, katakan yang sejujurnya. Apa yang terjadi di kampung?
Ibu Lastri menggigit bibir, matanya memerah. Tidak ada apa-apa. Kamu jangan dengarkan omongan orang. Bagas menggebrakkan kertas itu ke meja. Suara keras itu membuat seisi lobi terkejut. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa rumah Paman Darto di kampung sudah disita oleh bank sejak 3 hari yang lalu? Saya yang berada di atas merasa seluruh tubuh saya dingin. Rumah disita bank? Masalah sebesar itu, tapi tadi malam Ibu Lastri mengatakannya dengan enteng seolah hanya karena ada renovasi masjid. Ibu Lastri terhuyung mundur, sementara Paman Darto berteriak. Siapa yang bilang padamu? Siapa yang ember? Bagas menatapnya. Jadi benar. Paman Darto sadar ia salah bicara. Wajahnya memerah padam tapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ibu Lastri buru-buru memegangi dadanya, kembali mencoba menggunakan jurus lemahnya. Gas, ibu tidak mau bilang karena takut kamu khawatir. Ibu hanya ingin menumpang sementara di sini. Urusan di kampung nanti pelan-pelan diselesaikan. Menumpang sementara? Bagas menggeram. Atau membawa semua orang ke sini untuk lari dari utang? Lobi seketika menjadi riuh. Saya melihat beberapa orang yang berdiri di dekat resepsionis saling berpandangan, tatapan mereka penuh keheranan dan curiga. Bagas mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah percakapan, lalu menunjukkannya. Tadi malam setelah ibu menelepon, aku langsung meminta tolong Mas Budi di kampung untuk mencari tahu. Ibu tahu kan dia kerja di kantor pertanahan. Paman Darto menggadaikan sertifikat rumah ke bank 4 bulan yang lalu. Bukan hanya satu rumah, tapi juga mengajak 3 keluarga kerabat lainnya untuk ikut meminjam. Paman Darto tergagap, aku hanya ingin bisnis, siapa sangka. Bagas memotong. Bisnis apa? Menjual produk kesehatan impor? Paket investasi berlian? Semakin besar modalnya, semakin tinggi komisinya, dengan janji keuntungan 15% setiap bulan? Itu yang paman sebut bisnis? Rina mendengar itu, langsung menangis. Mas, jangan diteruskan lagi. Kami semua ini korban. Bagas menoleh padanya. Korban? Korban yang tadi malam masih mengirim pesan menyuruh istri saya menyiapkan kamar ber-AC, kasur empuk, dan air panas? Korban yang pagi ini membawa penanak nasi, kardus mie instan, dan sekarung bumbu ke rumah saya? Kalian bukan mau menumpang beberapa hari. Kalian berniat menempel di rumah saya sampai masalah kalian selesai. Setiap kalimat Bagas seolah mengupas habis topeng korban yang mereka coba bangun. Ibu Lastri menangis, tapi tangisannya kali ini tidak lagi terdengar seperti seorang ibu yang sedih. Itu adalah tangisan seseorang yang kedoknya terbongkar di depan umum. Ibu sudah tidak punya pilihan lain, Gas. Rumah di kampung disita, uang habis semua. Pamanmu bilang, kita tinggal sementara di sini saja, tunggu sampai dapat modal lagi baru pulang. Ibu takut kamu tidak setuju, makanya ibu berbohong. Bagas dengan dingin melanjutkan, ibu menggunakan kata durhaka untuk menekan saya, menggunakan anak-anak untuk menekan istri saya, dan menggunakan air mata untuk membawa setumpuk masalah ke depan pintu rumah saya. Ibu Lastri mengangkat kepala, air mata membasahi wajahnya. Ibu ini ibumu, Gas. Kalau bukan kamu yang menolong ibu, siapa lagi? Bagas terdiam beberapa detik. Saat ia kembali bicara, suaranya serak tapi sangat tegas. Saya bisa membantu ibu menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Tapi saya tidak akan membiarkan ibu mengubah rumah istri dan anak saya menjadi tempat persembunyian utang. Saya melihat melalui layar, jantung saya berdebar kencang. Karena saya tahu, sejak saat itu, semua ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Di balik 6 orang yang membawa koper ke rumah saya, ada utang raksasa, skema penipuan, dan sebuah lubang dalam yang mereka coba seret keluarga kecil saya untuk jatuh bersama. Semua yang terjadi di lobi saat itu sudah cukup kacau, tapi saya tidak menyangka itu baru gelombang pertama. Tepat saat Bagas selesai bicara, pintu kaca besar lobi tiba-tiba terbuka, 2 pria berjaket hitam masuk, langkah mereka cepat, mata mereka menyapu sekeliling lalu berhenti tepat di Paman Darto. Yang satu tinggi kurus, wajahnya kaku, di lehernya ada bekas luka panjang. Yang satunya lebih pendek tapi bahunya lebar,
tangannya memegang setumpuk kertas kucal. Mereka tidak terlihat seperti tamu, juga tidak seperti orang salah alamat. Hanya dengan melihat bagaimana petugas keamanan langsung berdiri tegak, saya tahu ada yang tidak beres. Pria tinggi kurus itu menunjuk lurus ke Paman Darto, suaranya dingin. "Pak Darto, mau lari sampai kapan lagi?" Paman Darto mundur selangkah. Wajahnya yang tadi memerah karena berteriak pada Bagas, kini pucat pasi seperti abu. Bibi Wati menjerit pelan, sementara Rina langsung menarik kedua anaknya bersembunyi di belakang sofa lobi. Ibu Lastri hanya berdiri mematung, matanya terbelalak, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata apa-apa. Petugas keamanan buru-buru menghalangi. "Bapak-bapak harap tenang. Ini area pemukiman. Kalau ada masalah, silakan diselesaikan di luar. Jangan membuat keributan di sini." Pria bahu lebar itu menyeringai, mengangkat tumpukan kertas di tangannya. "Kami juga tidak mau bikin ribut, tapi bapak ini pinjam uang ke kami 600 juta, janji kemarin dibayar, tapi pagi ini malah kabur sekeluarga ke sini. Kami hanya datang menagih utang." Seisi lobi terkesiap. Saya yang berada di atas merasa jantung saya berdebar hebat. 600 juta. Bukan puluhan juta seperti yang biasa ditransfer Bagas. Ini adalah utang yang cukup untuk menghancurkan kehidupan keluarga normal manapun. Bagas berdiri diam, tatapannya beralih dari Paman Darto ke ibunya. Ia tidak langsung bertanya, tapi keheningan itu lebih menakutkan dari pertanyaan apapun. Paman Darto mencoba menenangkan diri. Ia memberanikan diri membantah. "Kalian bicara harus ada bukti. Kapan saya pinjam? Jangan mentang-mentang saya orang baik. Kalian bisa memfit." Pria tinggi kurus itu tidak banyak bicara. Ia menarik selembar fotokopi dari tumpukan kertasnya, melemparkannya ke meja tamu, tepat di samping tumpukan rekening koran milik Bagas. "Ini tanda tangan Anda. Ini sidik jari Anda. Ini foto saat terima uang. Perlu saya putarkan rekaman videonya juga?" Paman Darto terdiam. Bibi Wati menghampiri, memungut kertas itu, membacanya sekilas, lalu terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Pak, Bapak pinjam lagi? Katanya utang kita hanya di bank." Ucapan Bibi Wati membuat segalanya menjadi lebih jelas. Ternyata utang ini tidak semua orang tahu. Mereka sudah kehilangan uang karena skema investasi bodong, rumah mereka disita bank, tapi Paman Darto masih nekat meminjam dari rentenir untuk menutupi lubang, terus memeluk harapan kosong bahwa dengan modal tambahan, semuanya akan kembali. Pria bahu lebar itu menggeram, "Kalian pikir kabur ke kota masalah selesai? Hah? Uang orang bukan daun. Hari ini tidak bayar, harus ada surat perjanjian yang jelas." Rina menangis, memeluk kedua anaknya. "Tolong jangan bicara lagi, anak saya ketakutan." Tapi justru tangisan itu yang membuat Rara di dalam kamar terbangun. Ia berlari keluar dari kamar tidur, berdiri di belakang saya, matanya bingung menatap layar interkom. "Bunda, kenapa di bawah ada yang teriak-teriak?" Saya buru-buru memeluknya, tapi ia sudah terlanjur melihat gambar neneknya, paman, bibi, dan orang-orang asing yang sedang bersitegang di lobi. Anak itu ketakutan dan menangis keras. Tangisan Rara seperti jarum yang menusuk lurus ke jantung saya. Saya langsung menelepon Bagas. "Mas, Rara lihat semuanya." Dia ketakutan. Bagas mendengar suara tangisan anaknya melalui telepon, raut wajahnya berubah total. Ia mengangkat kepala melihat ke arah kamera, seolah menatap lurus ke arah kami, lalu ia menoleh ke sekelompok orang di hadapannya, suaranya memberat dengan nada yang menakutkan. "Siapa yang berutang, dia yang bayar. Jangan bawa penagih utang ke depan pintu rumah istri dan anak saya." Pria tinggi kurus itu menyeringai. "Kami juga tidak mau ke sini. Tapi ibu Anda yang suruh," katanya. "Datang saja temui anaknya. Anaknya punya rumah, kerjaan bagus, uangnya banyak." Bagas langsung menoleh ke Ibu Lastri. "Ibu bilang begitu?" Ibu Lastri terhuyung seolah akan jatuh. Ia berpegangan pada kursi, lalu tiba-tiba berlutut di tengah lobi. Tindakan itu membuat semua orang terdiam, bahkan kedua pria berjaket hitam itu pun tertegun. Ibu Lastri menangis tersedu-sedu,
kedua tangannya terkatup di depan dada. "Gas, tolong ibu kali ini saja. Ibu tidak mau jadi gelandangan, ibu tidak tahu akan jadi seperti ini. Ibu hanya pikir ini investasi, bisa dapat untung, tidak tahu kalau ditipu." Suaranya pecah, terdengar begitu memilukan sehingga jika tidak menyaksikan dari awal, mungkin saya juga akan luluh. Tapi Bagas tidak mendekat untuk membantunya berdiri. Ia hanya berdiri diam, kedua tangannya terkulai, wajahnya penuh kepedihan tapi juga sangat dingin. "Ibu, bangunlah. Bersujud di sini tidak akan membuat utang itu hilang." Ibu Lastri mengangkat kepala, air mata mengalir deras. "Kamu ini anak ibu. Kalau bukan kamu yang menolong ibu harus bergantung pada siapa lagi?" Tepat saat itu, pria bahu lebar itu tertawa sinis. Tawa itu menggema di tengah lobi, terdengar sumbang dan menyakitkan. Ibu ini bicaranya seperti tidak bersalah saja. "Anda bukan hanya investasi. Justru Anda yang mengajak orang lain untuk ikut setor uang. Anda yang pertama kali terima komisi, sekarang malah menangis seolah jadi korban?" Seluruh tubuh saya terasa dingin. Bagas terdiam, matanya menatap tajam ke arah ibunya. "Ibu yang mengajak semua kerabat masuk ke lingkaran ini?" Ibu Lastri membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Raut wajah menyedihkan di wajahnya tiba-tiba retak, memperlihatkan kepanikan seseorang yang rahasia terbesarnya terbongkar. Pria itu melanjutkan. Dia pamer punya anak sukses di kota, punya rumah, istrinya manajer akuntansi. Dia bilang siapa saja yang ikut investasi dengannya tidak akan rugi. Ada yang percaya, makanya mereka sampai menggadaikan sertifikat, pinjam ke bank, bahkan pinjam ke kami. Sekarang setelah semuanya hancur, dia mau lari ke sini bersembunyi bersama anaknya. Saya memeluk Rara erat, tubuh saya dingin. Di hadapan saya, wanita yang selalu berbicara tentang moral, yang selalu menggunakan kata bakti untuk menekan anaknya, ternyata bukan hanya korban dari keserakahan. Ia juga orang yang menyalakan obor untuk membakar rumah orang lain, dan baru berlari mengetuk pintu rumah anaknya saat api sudah menjalar. Kenyataan yang baru saja terungkap membuat seluruh lobi apartemen jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Kedua pria berjaket hitam itu masih berdiri di sana, petugas keamanan tegang mengawasi kedua belah pihak, dan para penghuni yang tadi penasaran berhenti untuk menonton, kini tidak ada yang berani berbicara keras. Bagas membungkuk, memungut kembali map rekening koran di atas meja, merapikannya lembar demi lembar seolah mencoba menahan tangannya agar tidak gemetar. Ia menatap Ibu Lastri, lalu menatap Paman Darto. Suaranya serak. "Kalian semua, pergi dari sini sekarang. Urusan utang. Siapa yang tanda tangan, dia yang selesaikan. Saya tidak akan membiarkan istri dan anak saya terseret." Mendengar itu, Ibu Lastri langsung merangkak dan memeluk kaki Bagas. Pemandangan itu membuat hati saya sakit, bukan karena kasihan padanya, tapi karena kasihan pada suami saya. Seorang pria yang dipaksa oleh ibunya sendiri untuk berdiri di tengah keramaian, menanggung rasa sakit, malu, dan ketidakberdayaan. "Gas, ibu mohon, biarkan ibu menumpang di rumahmu beberapa hari saja. Ibu sudah tidak punya tempat tujuan." Bagas membungkuk, mencoba melepaskan tangan ibunya. "Ibu bisa menyewa penginapan. Saya akan pesankan satu kamar untuk malam ini. Tapi ibu tidak boleh membawa semua masalah ini ke rumah saya." Paman Darto, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba tertawa sinis. Mungkin ia melihat Bagas masih memiliki sedikit rasa kasihan pada ibunya, jadi ia pikir masih bisa menekannya lebih jauh. Ia merapikan kerah bajunya, berbicara dengan nada setengah mengancam, setengah menasihati. "Kamu ini kenapa tegang sekali? Cukup kamu bantu kami lewati masalah ini. Jual saja apartemen ini, selesaikan? Rumah masih bisa dibeli lagi, tapi kalau keluarga sudah hancur, nanti kamu menyesal." Saya yang berada di atas mendengar kalimat itu melalui interkom dan punggung saya terasa dingin. "Jual apartemen ini?" Kalimat itu seperti tebasan pedang yang menghantam hasil kerja keras 10 tahun kami. Apartemen ini bukan jatuh dari langit. Ini adalah uang yang saya kumpulkan setiap bulan, bonus akhir tahun yang tidak berani saya belanjakan, hasil dari Bagas yang pulang dari proyek hingga larut malam, tapi di mulut Paman Darto.
Semua itu terdengar begitu ringan, seperti barang yang bisa digadaikan begitu saja. Di lobi, Bagas langsung berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya kehilangan kendali. Ia mencengkeram kerah baju Paman Darto, matanya memerah. "Apa yang baru saja kau katakan?" Paman Darto, yang ditarik maju, wajahnya berubah pucat tapi masih mencoba keras kepala. "Apa aku salah? Kamu itu keponakan, kamu punya kemampuan lebih, jadi kamu harus menanggungnya. Apartemenmu 3 kamar, jual saja beli yang lebih kecil, masih bisa hidup. Menyelamatkan seluruh keluarga itu urusan yang lebih besar." Bagas menggeram. "Atas dasar apa kau menyuruhku menjual rumah milikku dan istriku?" Rina, melihat situasi memanas, buru-buru menarik Paman Darto mundur. Tapi justru ia yang keceplosan dan membuat segalanya meledak. "Sudahlah Mas, jangan diperpanjang. Ibu Lastri sudah bilang, apartemen ini cepat atau lambat akan jadi aset keluarga dari pihak suami. Cukup bujuk Mas Bagas untuk tanda tangan pinjaman bank, kita bisa dapat uang untuk bayar utang dulu." Suasana seolah membeku, bahkan Ibu Lastri pun menoleh tajam ke arah Rina. Tatapannya bukan tatapan memarahi karena Rina salah bicara, tapi tatapan panik karena Rina membocorkan rencana mereka. Saya memeluk Rara lebih erat. Putri kecil saya tidak mengerti apa-apa, hanya menyembunyikan wajahnya di dada saya. Tapi saya mengerti dengan sangat jelas. Mereka tidak datang ke sini untuk menumpang. Sebelum menginjakkan kaki di apartemen ini, mereka sudah merencanakan cara menggunakan rumah kami sebagai pelampung penyelamat. Mereka akan tinggal paksa, menekan dengan air mata, dengan opini publik, dengan ikatan keluarga, lalu memaksa Bagas mengambil pinjaman bank atau menjual rumah untuk membayar utang mereka. Bagas melepaskan cengkeramannya pada Paman Darto. Ia menoleh ke arah ibunya, suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kekecewaan yang sudah mencapai puncaknya. "Ibu, berencana menjual rumah anakmu sendiri?" Ibu Lastri menyeka air matanya, tapi raut wajah lemah tadi sudah hilang. Wajahnya mengeras, tatapannya menjadi tajam. Saat topeng korban tidak lagi berguna, ia mulai menunjukkan sifat aslinya. "Ibu tidak berencana menjual. Ibu hanya menyuruhmu mencari cara untuk menolong keluarga. Rumah bisa dibeli lagi nanti. Tapi kalau keluarga hancur dan bangkrut, mau cari di mana lagi?" Bagas tertawa. Tawa kering yang begitu menyakitkan hingga saya mendengarnya pun merasa sesak. "Lalu bagaimana dengan istri dan anak saya? Apa ibu pernah berpikir kalau saya menjual rumah ini, Citra dan Rara akan tinggal di mana?" Ibu Lastri menatap lurus ke arah putranya, mengucapkan kalimat yang begitu enteng. "Ya sewa rumah saja beberapa tahun, tidak akan mati kan? Dulu ibu tinggal di rumah berdinding anyaman bambu saja masih bisa membesarkanmu." Saya terdiam. Ada kalimat yang tidak perlu umpatan atau teriakan, tapi cukup untuk melukai hingga ke tulang. Bagi Ibu Lastri, rumah kami tidak ada artinya dibandingkan dengan muka keluarga. Keselamatan Rara tidak ada artinya dibandingkan utang yang disebabkan oleh keserakahan. Kerja keras saya tidak ada artinya, karena di matanya, saya hanyalah menantu, orang luar. Bagas berdiri diam sangat lama. Lalu ia perlahan mundur selangkah, seolah ingin melepaskan diri dari bayang-bayang ibu kandungnya. Ia menunjuk ke arah pintu, suaranya rendah tapi setiap katanya jelas. "Mulai hari ini, jangan pernah sebut ini rumah ibu lagi. Jangan juga sebut apartemen ini aset keluarga dari pihak suami. Ini adalah rumah saya, rumah Citra, dan rumah Rara. Siapapun yang masih menyebut soal menjual rumah atau meminjam uang dengan jaminan rumah ini, saya akan lapor polisi sekarang juga." Ibu Lastri terpaku. Paman Darto hendak membuka mulut, tapi Bagas menatapnya dengan tatapan begitu dingin hingga ia terdiam. "Kalian semua, tinggalkan tempat ini dalam 10 menit. Jika masih membuat keributan di depan kompleks ini, saya akan panggil petugas keamanan dan polisi. Dan soal utang, saya ulangi untuk terakhir kalinya. Jangan jadikan keluarga saya sebagai jaminan atas kesalahan kalian." Saya melihat melalui layar, air mata saya mengalir tanpa suara. Bukan karena takut lagi, tapi karena saya tahu, sejak saat itu,
Bagas telah benar-benar berdiri untuk menjaga pintu rumahnya. Dan pintu itu, sekali tertutup di hadapan keserakahan, tidak akan lagi mudah dibuka hanya karena beberapa tetes air mata palsu. Saya pikir semua akan berakhir di situ. Setelah Bagas menyatakan sikapnya dengan tegas di lobi, petugas keamanan pun mempersilakan rombongan Ibu Lastri untuk keluar dari area kompleks agar tidak mengganggu penghuni lain. Kedua pria berjaket hitam juga pergi setelah meninggalkan nomor telepon dan janji untuk bertemu secara pribadi dengan Paman Darto. Saya pikir, setidaknya untuk hari itu, semua orang sudah cukup lelah untuk tidak berbuat nekat lagi. Tapi saya salah menilai Rina. Malam itu, setelah Rara tidur, saya sedang merapikan ruang tamu ketika ponsel saya bergetar terus-menerus. Awalnya pesan dari rekan kerja, lalu panggilan tak terjawab dari tetangga lama. Kemudian, seorang teman SMA yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi mengirimkan sebuah tautan dengan pertanyaan, "Citra, ini keluargamu ya?" Saya membuka tautan itu. Tangan saya langsung terasa dingin. Itu adalah siaran langsung Facebook dari akun Rina. Ia berdiri tepat di depan gerbang kompleks apartemen kami, merekam sambil menangis terseduh-seduh seolah menyaksikan sebuah tragedi. Di dalam rekaman itu, Ibu Lastri duduk di lantai paving block, memeluk tasnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh air mata. Di sebelahnya, Bibi Wati memeluk kedua anaknya, ketiganya sengaja menunduk, terlihat sangat menyedihkan. Rina, sambil menangis, berbicara ke kamera, "Bapak Ibu, tolong lihat. Ini adalah pemandangan seorang ibu yang datang jauh-jauh dari kampung untuk menjenguk putranya, tapi malah diusir oleh anak dan menantunya. Rumahnya besar 3 kamar, AC-nya menyala terang, tapi ibunya yang sudah tua harus duduk di luar gerbang seperti ini." Mendengar itu, darah saya mendidih. Ia tidak merekam adegan Paman Darto yang didatangi penagih utang, tidak merekam saat Bagas menunjukkan bukti transfer 286 juta, dan tentu saja tidak merekam saat mereka membahas rencana menjual rumah kami. Ia hanya memilih sudut di mana Ibu Lastri duduk di tanah, memilih nada bicara yang paling memilukan, dan memilih gambar 2 anak kecil yang lelah untuk menarik simpati penonton. Di bawah video itu, komentar bertambah setiap menit. "Anak zaman sekarang memang durhaka. Punya istri langsung lupa ibu. Rumah sebesar itu tidak bisa menampung ibu sendiri, benar-benar keterlaluan. Pasti menantunya galak sekali makanya suaminya sampai berani mengusir ibunya." Saya membaca setiap baris komentar, tangan saya gemetar. Orang-orang yang tidak tahu duduk perkaranya menghakimi dengan begitu cepat dan keras, seolah hanya dengan melihat seorang ibu menangis, mereka sudah bisa menghakimi satu keluarga. Bagas keluar dari ruang kerja. Melihat wajah saya pucat, ia bertanya, "Ada apa?" Saya menunjukkan ponsel saya padanya. Ia menonton video itu dari awal sampai akhir tanpa berkata apa-apa. Keheningannya membuat saya lebih khawatir daripada jika ia marah. Ia hanya menggulir ke bawah, membaca komentar-komentar itu, matanya semakin dingin. Beberapa saat kemudian, ponselnya mulai berdering. Yang menelepon adalah seorang paman dari pihak ayahnya. Bagas menyalakan loudspeaker. "Gas, paman tidak menyangka kamu bisa bersikap seperti itu. Sesalah apapun ibumu, dia tetap ibumu. Kamu biarkan dia duduk di pinggir jalan, apa kata orang nanti?" Bagas dengan tenang bertanya, "Paman sudah melihat ceritanya secara utuh?" Di Peing sana terdiam sejenak, lalu berkata, "Masalah keluarga itu diselesaikan di dalam rumah. Jangan sampai jadi bahan tertawaan orang luar." Bagas tersenyum tipis. "Yang membawa masalah ini ke publik bukan saya, Paman." Ia mematikan telepon. Segera setelah itu, beberapa panggilan lain masuk. Ada yang menyalahkan. Ada yang menasihati. Ada yang menyindir saya sebagai menantu yang tidak tahu diri. Saya marah hingga sesak napas, tapi Bagas tidak meladeni satu persatu. Ia hanya duduk di meja, membuka laptopnya, lalu menelepon seorang temannya yang bernama Doni. "Don, tolong bantu aku. Tarik semua rekaman CCTV lobi apartemen tadi pagi."
Terutama bagian saat penagih utang datang, bagian Paman Darto bilang jual rumah, dan bagian saat ibuku bilang istri dan anakku bisa sewa rumah beberapa tahun, tidak akan mati. Saya mengangkat kepala menatapnya. Bagas melanjutkan, suaranya sangat jelas. Aku tidak mau dipotong-potong. Aku butuh rekaman penuh dengan stempel waktu. Siapapun yang mau melihat ibuku menangis, sebaiknya lihat dulu apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Tengah malam itu, Bagas hampir tidak tidur. Bersama Doni, ia menyusun kembali seluruh kejadian secara kronologis. Mulai dari panggilan telepon malam sebelumnya, pesan Rina yang meminta disiapkan kamar, adegan mereka membawa tumpukan barang ke lobi, bukti transfer, kedatangan penagih utang, ucapan Paman Darto soal jual rumah, keceplosannya Rina tentang pinjaman bank, dan puncaknya, kalimat Ibu Lastri, sewa rumah saja beberapa tahun, tidak akan mati kan? Keesokan paginya, Bagas mengunggah video itu ke akun media sosialnya. Ia tidak menulis panjang lebar, hanya sebuah keterangan singkat. Ini adalah cerita lengkap sebelum ibu saya duduk menangis di depan gerbang apartemen. Saya tidak menolak tanggung jawab sebagai anak, tapi berbakti bukan berarti membiarkan istri dan anak saya ikut terseret ke dalam jurang. Video itu menyebar lebih cepat dari siaran langsung Rina. Orang-orang yang kemarin menghujat Bagas mulai terdiam. Lalu, satu persatu komentar baru muncul. Jadi benar ada penagih utang datang? Keterlaluan sekali. Sengaja memotong video hanya bagian ibunya menangis untuk memfitnah anaknya. Kalimat sewa rumah beberapa tahun tidak akan mati itu bikin merinding. Sikap anaknya sudah benar. Tidak bisa rumah istri dan anaknya dipakai untuk bayar utang kerabat. Menjelang siang, Rina mengunci akun media sosialnya. Siaran langsungnya menghilang, tapi sudah terlambat. Orang-orang sudah terlanjur menyimpannya, membandingkannya, dan sadar bahwa ia sengaja merekayasa adegan untuk mencemarkan nama baik kami. Dan Ibu Lastri, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan bagaimana rasanya saat opini publik tidak berpihak padanya. Air mata yang biasa ia gunakan untuk menekan putranya, pada akhirnya justru menjadi hal yang membuat orang lain melihat dengan lebih jelas perhitungan di baliknya. Dan saya tahu, setelah serangan balik ini, ia tidak akan berhenti begitu saja. Orang seperti Ibu Lastri, sekali dipermalukan di depan umum, pasti akan mencari cara untuk menyeret orang lain ke lumpur yang sama. Saya pikir setelah video dari Bagas diunggah, Ibu Lastri setidaknya akan diam selama beberapa hari. Seseorang yang baru saja dipermalukan di depan kerabat, penghuni apartemen, dan bahkan di media sosial, seharusnya merasa malu dan berhenti. Tapi orang seperti Ibu Lastri, saat semua topengnya sudah jatuh, yang tersisa bukanlah penyesalan, melainkan kepanikan dan kenekatan. Sore itu, Bagas menerima telepon dari Paman Darto. Saat nama itu muncul di layar, perasaan saya sudah tidak enak. Bagas menatap saya sejenak, lalu menjawab panggilan itu dan menyalakan loudspeaker. Suara Paman Darto terdengar serak, tidak ada lagi nada angkuh seperti kemarin pagi. "Gas, ibumu di mana?" Bagas mengerutkan kening. "Kenapa Paman?" tanya saya. "Bukannya kalian semua bersama?" Di seberang sana terdengar suara orang menangis dan suara barang berjatuhan. Paman Darto berkata hampir berteriak. "Dia menghilang. Tadi pagi masih di penginapan. Siang tadi kami beli makan, pas kembali kamarnya sudah kosong. Tas, dompet, KTP, dan uang tunai semuanya hilang." Ditelepon tidak diangkat. "Coba kamu telepon, siapa tahu diangkat." Saya berdiri di dekat meja makan, tangan saya terasa dingin. Bagas segera menelepon nomor Ibu Lastri. Nada sambung berbunyi panjang, tapi tidak ada yang menjawab. Panggilan kedua, ponselnya sudah tidak aktif. Paman Darto di seberang sana meraung. Dia membawa uangnya kabur. "Gas, kita semua benar-benar ditipu olehnya." Terdengar isak tangis Bibi Wati. "Uang hasil jual emasku, uang gadai sertifikat," katanya, mau dikumpulkan untuk negosiasi dengan bank. Bagas berdiri mematung. Ia bertanya dengan sangat perlahan, "Uang apa? Ibu masih menyimpan uang apa?" Paman Darto terdiam beberapa detik, lalu suaranya mengecil. "Sebelum rumah disita,
Mbak Lastri sempat mengumpulkan sejumlah dana. Dia menjual emasnya, menarik tabungannya, lalu meminta kami semua menyerahkan uang tunai untuk dia simpan. Katanya untuk dikumpulkan jadi satu agar punya posisi tawar, untuk menyelamatkan rumah dulu. Hampir 900 juta. Saya menatap Bagas. Wajahnya pucat pasi. 900 juta. Padahal tadi malam Ibu Lastri menangis meraung-raung mengaku tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tujuan. Padahal pagi tadi ia berlutut di tengah lobi, memohon agar anaknya menyelamatkannya. Ternyata di tangannya, ia masih menyimpan uang dalam jumlah besar. Tapi alih-alih menggunakannya untuk membayar utang, untuk menyelamatkan orang-orang yang telah percaya padanya, ia diam-diam menyimpannya sendiri. Bagas terduduk lemas di kursi. Ponsel masih menempel di telinganya. Paman yakin? Paman Darto tertawa getir. Sekarang kami mau bohong apalagi padamu? Para penagih utang sudah datang ke penginapan, menggedor-gedor pintu. Mereka bilang kalau tidak ada uang, kami tidak akan dibiarkan pergi. Rina sudah menangis hampir pingsan, bibimu juga sudah tidak kuat berdiri. Cepat cari ibumu, Gas. Bagaimanapun, dia itu ibumu. Kalimat terakhir itu terdengar sangat ironis. Saat butuh uang, Ibu Lastri adalah pemimpin yang memandu mereka. Saat masalah meledak, ia adalah ibu dari Bagas. Saat ia kabur, semua orang menoleh dan menuntut Bagas untuk mencarinya. Bagas mematikan telepon. Ia duduk diam sangat lama, kedua tangannya terkepal hingga urat-uratnya menonjol. Saya memanggil pelan, Mas. Ia tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke meja. Memerah, tapi tidak ada air mata. Ada kepedihan yang membuat orang tidak bisa menangis, hanya merasa hampa di dalam dada. Beberapa saat kemudian, ponsel Bagas bergetar lagi. Kali ini pesan dari Doni, temannya yang membantu mengambil rekaman CCTV. Doni mengirimkan sebuah video pendek dengan pesan. Aku minta tolong kenalan di terminal untuk cek. Lihat ini. Bagas membuka video itu. Layar menunjukkan pemandangan terminal bus yang ramai. Ibu Lastri muncul di sudut kanan, mengenakan topi lebar dan masker, menarik sebuah koper coklat. Ia berjalan sangat cepat, penampilannya sama sekali tidak seperti seorang ibu tua lemah yang menangis karena tidak punya tempat tinggal. Tapi yang membuat saya merinding adalah orang yang berjalan di sampingnya. Itu adalah seorang pria parubaya berjaket hitam, posturnya tinggi kurus, rambutnya disisir ke belakang. Ia terus-menerus menoleh ke belakang, mengamati sekitar, lalu membantu Ibu Lastri membawa tas jinjingnya yang besar. Mereka tidak terlihat seperti orang yang kebetulan bertemu. Mereka berjalan berdekatan, berbicara dengan cepat, lalu bersama-sama menaiki sebuah bus antar kota. Bagas memperbesar gambar itu, bibirnya terkatup rapat. Dia. Saya bertanya pelan. Siapa itu, Mas? Ia menatap layar. Suaranya serak. Pimpinan kelompok investasi bodong itu. Orang yang pernah Ibu puji sebagai pengusaha baik hati yang membantu orang kampung jadi kaya. Punggung saya terasa dingin. Jadi, Ibu Lastri tidak pergi sendirian. Ia juga bukan kabur karena panik. Ia pergi bersama orang yang mendalangi jebakan yang membuat seluruh kerabatnya terjerat utang. Bagas memutar ulang video itu, menatap berulang kali wajah pria itu. Tiba-tiba ia tertawa, tawa yang sangat pelan dan menyakitkan. Selama ini aku pikir ibu hanya gila gengsi. Aku pikir ibu dibujuk, ditipu. Tidak kusangka, ibu malah pergi bersama penipu itu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya meletakkan tangan saya di bahunya. Pria yang tadinya masih mencoba menyisakan jalan keluar untuk ibunya, yang bahkan berkata meskipun ibunya salah, ia harus memastikan ibunya tidak difitnah, kini harus melihat bukti bahwa ibunya bukan hanya menipu anaknya, tapi mungkin juga telah bekerja sama dengan penipu yang menghancurkan seluruh keluarga besarnya. Bagas menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kalau ibu menerima komisi, kalau ibu tahu skema itu penipuan tapi tetap mengajak semua orang setor uang, berarti semua yang terjadi ini bukan kecelakaan lagi, Citra. Saya mendengarnya dengan hati yang berat. Di benak saya muncul kembali gambaran Ibu Lastri yang pernah menepuk dada dan berkata, apapun yang kulakukan ini demi keluarga,
demi kebersamaan. Ternyata di balik semua kata-kata bijak itu, mungkin ada persenan komisi, bonus rekrutmen, dan keserakahan yang dibungkus dengan topeng kekeluargaan. Tepat saat ruangan diselimuti keheningan, ponsel Bagas bergetar lagi. Sebuah nomor tak dikenal mengirim pesan. Bagas membukanya. Saya yang berdiri di sampingnya melihat baris kalimat yang muncul di layar. Kalau mau ibumu kembali utuh, siapkan 500 juta. Napas saya tertahan. Bagas mengangkat kepala menatap saya. Di matanya, bukan lagi hanya ada kepedihan. Kali ini, ada tatapan dingin seseorang yang mengerti bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pesan singkat itu terpampang di layar ponsel, tetapi rasanya seolah menarik seluruh ruangan ke dalam lubang yang dalam dan dingin. Saya melihat angka 500 juta dan telinga saya berdengung. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang ingin menumpang, atau sekadar masalah utang piutang biasa. Sebuah tangan tak terlihat telah menjulur masuk ke dalam rumah kami, mencengkeram titik terlemah Bagas untuk memaksanya berlutut. Saya pikir Bagas akan panik. Bagaimanapun, yang disebut dalam pesan itu adalah ibu kandungnya. Sesalah apapun Ibu Lastri, mendengar kalimat kembali utuh, anak mana yang tidak gemetar? Tapi Bagas tidak berteriak. Tidak langsung menelepon balik, juga tidak buru-buru membuka aplikasi mobile banking seperti dulu. Ia hanya mengambil ponselnya, mengambil tangkapan layar pesan itu, menyimpan nomor tak dikenal itu, lalu mengaktifkan mode rekam panggilan. Gerakannya lambat, tenang, dan dingin, hingga saya yang melihatnya merasa pilu. Pria di hadapan saya bukan tidak takut, ia begitu takut, hingga harus memaksa dirinya untuk tetap waras. Karena satu langkah yang salah, seluruh keluarga kecil ini akan ikut terseret ke dalam lubang yang sudah digali orang lain. Belum sampai 5 menit, nomor tak dikenal itu menelepon. Bagas menatap saya, meletakkan jari telunjuk di bibirnya sebagai isyarat diam, lalu menjawab. Ia menyalakan loudspeaker. Suara serak seorang pria terdengar, kasar dan sengaja dibuat berat. Bagas, kan? Ibumu ada di tangan kami. Kalau pintar, siapkan 500 juta. Jangan lapor polisi kalau tidak mau terjadi apa-apa dengannya. Punggung saya terasa dingin. Di kamar, Rara masih tidur pulas, sama sekali tidak tahu bahwa di luar sana, orang tuanya sedang menghadapi badai yang lain. Bagas tidak buru-buru menjawab. Ia menatap layar ponsel, seolah sedang menatap langsung wajah si penelepon. Kalau mau uang, biarkan saya dengar suara ibu saya dulu. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu terdengar suara gesekan. Suara telepon yang berpindah tangan. Kemudian, suara Ibu Lastri terdengar, tercekat dan gemetar. Gas, tolong ibu. Ibu salah. Tolong ibu, nak. Ibu takut sekali. Saya berdiri di samping Bagas, mendengar setiap isak tangisnya. Tapi anehnya, semakin saya dengar, semakin saya merasa ada yang janggal. Tangisan itu tidak terdengar seperti tangisan orang yang benar-benar diancam. Itu lebih mirip tangisan yang biasa ia gunakan setiap kali ingin memaksa Bagas mentransfer uang. Pola jedanya sama, isakannya tepat waktu, dan kalimat ibu salah diucapkan terlalu cepat dan terlalu sempurna. Bagas juga menyadarinya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu bertanya langsung, ibu benar-benar disandera? Atau ibu sedang bekerja sama dengan mereka untuk membuat drama baru agar saya mentransfer uang? Di seberang sana sunyi senyap. Keheningan itu lebih menakutkan dari tangisan manapun. Jika Ibu Lastri benar-benar dalam bahaya, seharusnya ia berteriak, memohon, atau ketakutan. Tapi ia diam, seperti seseorang yang rahasianya baru saja disentuh. Segera setelah itu, suara pria tadi kembali terdengar, memaki dengan kasar, lalu menggeram, kamu mau coba-coba? Ya, baik, kami beri waktu sampai besok malam, tidak ada uang, jangan salahkan kami. Ia mematikan telepon. Saya berdiri terdiam, jantung saya berdebar kencang. Bagas masih memegang ponselnya. Layarnya sudah gelap. Beberapa saat kemudian, ia baru menghela napas pelan. Ini tidak beres. Saya bertanya lirih, kita harus bagaimana? Bagas menatap saya. Di matanya ada kepedihan, ada kemarahan,
tapi tidak ada lagi keraguan seseorang yang terpojok, tidak ada transfer. Rp1 pun tidak. Lalu ia menelepon Pak Agung, seorang teman lamanya yang pernah bekerja di bagian reserse ekonomi. Panggilan itu singkat, tapi setiap kalimatnya jelas. Bagas menceritakan pesan ancaman, panggilan telepon tadi, dan kemunculan Ibu Lastri di CCTV terminal bersama pimpinan skema investasi bodong. Ia juga menceritakan soal utang Paman Darto, penyitaan rumah, dan siaran langsung yang memfitnah. Pak Agung, setelah mendengar semuanya, langsung berkata, "Ini bukan lagi masalah keluarga. Gas, kamu simpan semua bukti, jangan hapus apapun. Mulai sekarang, kalau mereka menelepon lagi, ulur waktu, minta bicara dengan ibumu, tapi jangan pernah mengancam atau memprovokasi. Nanti saya arahkan kamu untuk membuat laporan ke polisi dengan prosedur yang benar." Bagas menjawab, "Saya mengerti. Saya harus melindungi istri dan anak saya dulu." Pak Agung menambahkan, "Kumpulkan semua buktinya. Rekening koran, pesan dari ibumu, video CCTV lobi, siaran langsung itu, surat utang Paman Darto kalau ada, dan rekaman CCTV terminal. Semakin lengkap semakin baik. Kalau ini sindikat penipuan, target mereka bukan hanya keluargamu." Setelah menutup telepon, Bagas menoleh pada saya. "Citra, tolong bantu aku kumpulkan semuanya. Kita selesaikan ini sekali, dan untuk selamanya." Saya langsung mengangguk. Kami berdua segera bekerja. Saya membuka laptop, membuat folder khusus, menamainya sesuai tanggal kejadian. Bagas mengirimkan semua foto rekening koran, pesan dari Ibu Lastri dan Rina, video CCTV lobi, siaran langsung yang sudah diunduh, beserta rekaman panggilan ancaman tadi. Saya sudah bertahun-tahun bekerja sebagai akuntan, terbiasa menyusun dokumen. Dengan cepat, saya mengklasifikasikan semuanya secara kronologis. Setiap transfer yang pernah dikirim Bagas, saya catat tanggal, jumlah, alasan yang diberikan ibunya, dan rekening penerima sebenarnya. Setiap video, saya tandai waktu kejadian dan kutipan penting. Saya tidak membiarkan emosi mengganggu saya. Semakin berbahaya situasinya, semakin saya sadar bahwa bukti harus bersih dan jelas. Bagas berdiri di samping saya, dia memperhatikan setiap file yang tersimpan. Mungkin dalam setiap bukti itu, ia tidak hanya melihat kesalahan ibunya, tapi juga melihat kepingan kepercayaannya yang terkoyak. Hampir pukul 1 pagi, semuanya selesai. Apartemen sunyi senyap. Rara bergerak dalam tidurnya, bergumam memanggil Bunda. Saya masuk untuk menyelimutinya, lalu kembali keluar. Bagas masih duduk di meja makan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Bagas mengangkat kepala, matanya merah, tapi suaranya sangat mantap. "Kali ini, aku tidak akan menyelamatkan ibu dengan uang." Ia meraih tangan saya, menggenggamnya pelan. "Aku akan menyelamatkan keluarga kita dengan kebenaran." Keesokan paginya, sesuai arahan Pak Agung, Bagas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan seluruh kejadian. Ia membawa sebuah flash disk berisi semua bukti yang telah kami susun semalam. Saya tidak ikut karena harus mengantar Rara ke rumah ibu saya untuk dititipkan sementara. Tapi sebelum berangkat, Bagas memeluk Rara sangat lama. Anak itu masih mengantuk, menyandarkan wajahnya di bahu ayahnya, bertanya dengan polos, "Ayah mau kemana?" Bagas mengelus punggungnya, suaranya serak. "Ayah mau selesaikan urusan penting. Sayang baik-baik sama nenek ya." Saya melihat pemandangan itu dan hati saya terasa sesak. Beberapa hari terakhir, semuanya terjadi begitu cepat dan dahsyat. Dari sebuah panggilan telepon tengah malam, rumah kecil kami tiba-tiba terseret ke dalam masalah utang, penipuan, penagih utang, hingga pesan ancaman. Saya dulu berpikir hal seperti ini hanya ada di sinetron, tidak menyangka suatu hari akan mengetuk pintu rumah kami melalui tangan kerabat sendiri. Menjelang sore, Bagas menelepon. Suaranya lebih tenang dari yang saya duga. "Malam ini mereka minta aku bawa uang ke sebuah lahan parkir kosong di pinggir kota. Polisi akan menyamar. Kamu jangan khawatir." Saya mencengkeram ponsel. "Aku ikut." "Tidak boleh, berbahaya. Aku tidak akan muncul di depan mereka. Tapi aku harus ada di dekatmu."
Kalau aku harus duduk di rumah menunggu kabar, aku tidak akan sanggup. Di seberang sana hening beberapa detik. Akhirnya Bagas menghela napas. Baiklah. Nanti aku tanyakan lagi pada polisi. Malam itu, saya diizinkan untuk duduk di dalam sebuah mobil sipil yang diparkir sekitar 100 meter dari lokasi, bersama seorang polwan bernama Mbak Maya. Usianya sekitar 30-an, rambutnya diikat rapi, tatapannya tenang. Ia memberi saya sebotol air, berbisik, "Mbak tenang saja di sini. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil." Suami Mbak sudah diberi arahan. Saya mengangguk, tapi kedua tangan saya tetap terasa dingin. Di luar, lahan parkir kosong itu terletak di ujung jalan tanah yang berbatu. Langit gelap, hanya diterangi beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip. Mobil-mobil rongsokan terparkir berantakan seperti bayangan. Angin meniup ilalang, menciptakan suara desau yang menyeramkan. Bagas turun dari mobil lain. Ia mengenakan jaket gelap, tangannya membawa sebuah tas travel hitam. Di dalamnya bukan uang sungguhan, hanya tumpukan kertas yang disiapkan agar terlihat seperti uang. Melalui layar monitor kecil di dalam mobil kami, saya melihat wajahnya tegang, tapi langkahnya tetap mantap. Sebuah mobil tua yang terparkir di sudut tiba-tiba menyalakan lampu sorotnya. Cahaya putih itu menyorot lurus ke arah Bagas, membuat saya terkejut. Dari belakang mobil itu, seorang pria keluar. Itu adalah pria yang sama dari rekaman CCTV terminal. Si pimpinan investasi bodong yang ternyata bernama Burhan. Ia tinggi kurus, wajahnya tirus tapi matanya tajam. Mulutnya mengapit sebatang rokok. Ia berjalan mendekat sambil menyeringai. "Anak berbakti tidak perlu banyak bicara. Mana uangnya?" Bagas mengangkat tas itu, tapi tidak langsung memberikannya. "Di mana ibu saya?" Burhan mengisap rokoknya, mengembuskan asap tepat di depan wajah Bagas. "Sabar, ibumu baik-baik saja." Tapi berapa lama dia baik-baik saja, itu tergantung isi tasmu. Saya duduk di dalam mobil, jantung saya serasa mau pecah. Mbak Maya di samping saya tetap tenang mengamati, sesekali berbicara pelan melalui radio komunikasi. "Belum. Tunggu sampai mereka menunjukkan diri sepenuhnya." Pintu belakang mobil tua itu terbuka. Ibu Lastri turun. Saya terpana. Ia tidak diikat, tidak disumpal, tidak ada luka di wajahnya. Pakaiannya masih rapi, rambutnya hanya sedikit berantakan, tangannya bahkan masih memegang tas jinjingnya yang biasa. Jika dikatakan ia baru saja disandera, tidak ada yang akan percaya. Saya melihatnya melalui layar dan merinding. Bagas berdiri diam beberapa detik, lalu ia tertawa sangat pelan. Tawa yang lebih menyakitkan dari tangisan. "Akting ibu. Jelek sekali." Ibu Lastri tertegun. Raut wajah panik yang dibuat-buat di wajahnya menghilang begitu cepat. Ia menepuk-nepuk lengan bajunya, tatapannya menjadi tajam. "Kalau dari awal kamu maksamu memberikan uangnya, ibu tidak perlu sampai sejauh ini." Saya mendengar kalimat itu dan tenggorokan saya tercekat. Jadi benar. Dari pesan ancaman hingga panggilan telepon yang menangis-nangis, semuanya hanya jebakan. Jebakan yang dirancang oleh ibu kandung Bagas sendiri untuk memeras uang dari putranya. Bagas mencengkeram erat tali tasnya, suaranya bergetar. "Ibu. Mempertaruhkan nyawa ibu sendiri hanya untuk menipu saya?" Ibu Lastri menatapnya tanpa penyesalan. "Aku yang melahirkanmu, aku yang membesarkanmu. Kamu bayar 500 juta itu apa artinya? Rumahmu masih ada, istrimu masih bisa cari uang, sedangkan ibu sudah kehilangan segalanya." Burhan tertawa sinis, ikut campur. "Ibu ini punya utang pada saya. Tapi dia bilang anaknya punya apartemen, istrinya manajer akuntansi, pasti bisa diperas. Saya hanya bantu dia agar aktingnya lebih meyakinkan." Bagas menatap ibunya, matanya memerah. "Apa ibu pernah menganggap saya sebagai anak? Atau hanya sebagai dompet yang bisa ibu ambil isinya kapanpun ibu butuh?" Ibu Lastri menjerit. "Kamu jangan menceramahi ibu. Tanpa ibu, tidak akan ada kamu hari ini." Tepat pada saat itu, dari berbagai arah di lahan parkir itu, beberapa orang berlari keluar, terdengar teriakan tegas. "Polisi! Jangan bergerak!" Burhan terkejut,
berbalik hendak lari, tapi belum sempat melangkah ia sudah dilumpuhkan. Dua anak buahnya yang bersembunyi di dalam mobil juga ditarik keluar. Ibu Lastri berdiri mematung di tengah sorotan lampu, wajahnya pucat pasi. Dan Bagas, ia masih berdiri di tempat yang sama, tas di tangannya jatuh ke tanah. Ia tidak melihat Burhan. Tidak melihat para polisi yang datang. Ia hanya menatap ibunya, tatapannya hancur berkeping-keping. Saya duduk di dalam mobil, air mata saya mengalir deras. Karena saya tahu, yang ditangkap malam itu bukan hanya sindikat penipuan. Yang terkoyak malam itu adalah sisa-sisa kepercayaan terakhir yang coba dipertahankan Bagas untuk ibunya. Malam itu, Ibu Lastri, Burhan, dan beberapa orang lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Saya tidak berniat ikut, tapi Bagas menggenggam tangan saya sangat erat dan berbisik, "Kamu ikut ya? Aku takut kalau sendirian, aku tidak akan kuat berdiri." Satu kalimat itu sudah cukup membuat saya mengerti. Sekuat apapun ia terlihat di luar, di dalam hatinya sudah hancur lebur. Ruang pemeriksaan terang benderang oleh lampu neon. Bau kertas, teh basi, dan sisa asap rokok membuat udara terasa semakin berat. Ibu Lastri duduk berhadapan dengan penyidik, wajahnya pucat, tapi tatapannya masih belum mau menyerah. Di sebelahnya, Burhan duduk dengan tangan terborgol, mulutnya masih menyeringai seolah yakin masih bisa lolos. Ketika penyidik bertanya tentang perannya dalam rekayasa penculikan itu, Ibu Lastri langsung menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi air mata yang sama yang ia gunakan untuk menekan Bagas selama bertahun-tahun. "Saya ini korban, Pak. Saya sudah tua, tidak tahu apa-apa. Dia yang menghasut saya, katanya hanya dengan cara ini uang saya bisa kembali. Saya panik, jadi saya ikut saja. Saya tidak bermaksud mencelakai anak saya." Saya berdiri di belakang Bagas, mendengar setiap kalimatnya dan hati saya terasa dingin. Sampai titik ini pun, ia masih memilih untuk menjadi korban yang paling menyedihkan. Ia bisa menipu kerabat, menipu anak, bahkan menipu dirinya sendiri, asalkan bisa lepas dari tanggung jawab. Penyidik meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. "Ibu bilang ibu korban. Lalu bagaimana ibu menjelaskan aliran dana komisi yang masuk ke rekening ibu selama 6 bulan terakhir? Totalnya hampir 900 juta. Ini bukan uang investasi yang hilang, tapi bonus dari merekrut anggota baru." Ibu Lastri terdiam. Bibirnya bergerak-gerak, matanya bergerak liar. Itu adalah ekspresi seseorang yang sedang mencari kebohongan baru. Itu uang orang titip. Saya kan sudah tua, tidak mengerti soal bank. Mereka bilang transfer ke rekening saya saja biar gampang, saya tidak tahu apa-apa. Burhan, yang duduk di sebelahnya, tertawa sinis. "Hebat sekali bicaramu, Bu. Waktu terima uang cepat sekali, sekarang bilang tidak tahu." Ibu Lastri menoleh tajam padanya. "Diam kamu. Kamu yang mengajakku." Penyidik mengetuk meja, meminta Ibu Lastri untuk fokus menjawab. Ibu Lastri terengah-engah, lalu tiba-tiba berbalik dan menunjuk lurus ke arah saya. Tatapannya saat itu tidak lagi memiliki jejak seorang ibu yang malang. Matanya memerah, penuh kebencian dan dendam. Ini semua gara-gara dia. Sejak perempuan ini masuk ke keluarga kami, anak saya berubah total. Dia yang menghasut Bagas untuk meninggalkan ibunya, melarangnya memberi uang, melarangnya menolong keluarga. Kalau bukan karena dia memaksa anak saya memusuhi saya tidak akan sampai seperti ini. Saya tertegun. Saya tahu ia tidak menyukai saya. Saya tahu ia sering menjelek-jelekkan saya di belakang. Tapi saya tidak menyangka, bahkan saat sudah terpojok oleh bukti, orang pertama yang ia jadikan kambing hitam tetaplah saya. Bagas segera maju selangkah, berdiri di hadapan saya. Punggungnya yang lebar saya tahu sedang bergetar. "Bu, jangan sentuh istri saya lagi." Ibu Lastri menjerit. "Kamu masih membelanya. Sampai saat ini kamu masih membelanya. Sejak menikah dengannya, kamu bukan lagi anak ibu. Dia sudah merebut anak ibu." Bagas menatapnya sangat lama. Di matanya ada kepedihan yang tak terhingga, tapi suaranya anehnya terdengar tenang. "Tidak ada yang merebut anak dari ibu.
Ibu sendiri yang mendorong anak ibu menjauh dengan keserakahan ibu. Seluruh ruangan hening. Bahkan Ibu Lastri pun terdiam selama beberapa detik. Kalimat itu tidak keras, tidak kasar, tapi seperti pisau yang memotong tepat di bagian terdalam hubungan ibu anak yang sudah lama rapuh. Penyidik melanjutkan dengan memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah percakapan Ibu Lastri dengan Rina sebelum siaran langsung di depan gerbang. Suara Rina terdengar lebih dulu, ibu duduk saja di bawah sambil menangis, nanti saya rekam dari dekat. Netizen kalau lihat ibu tua diusir pasti langsung menghujat Mas Bagas. Lalu terdengar suara Ibu Lastri, dingin dan mengerikan. Harus dibuat sampai dia malu. Dia itu gengsi sekali, kalau dihujat banyak orang, pasti akan luluh dan kasih uang. Saya menatap Bagas. Wajahnya pucat pasi. Selanjutnya, penyidik memutar rekaman CCTV dari terminal bus. Ibu Lastri terlihat jelas, menarik koper bersama Burhan, tanpa ada paksaan. Ia bahkan secara aktif menyerahkan tas besarnya pada pria itu sebelum mereka naik bus bersama. Paman Darto dan Bibi Wati juga sudah dimintai keterangan. Paman Darto tidak lagi berani angkuh. Ia mengaku bahwa Ibu Lastri adalah orang yang menjamin investasi itu pasti untung. Kalau rugi, saya yang tanggung, begitu katanya. Bibi Wati menangis terseduh-seduh, mengaku bahwa ia percaya karena Ibu Lastri adalah keluarga dan terus pamer sudah menerima keuntungan beberapa kali, makanya ia berani menggadaikan sertifikat rumah. Rina, karena takut terseret lebih jauh, menyerahkan semua riwayat percakapan di grup keluarga. Di dalamnya ada kalimat-kalimat yang dikirim Ibu Lastri dengan sangat jelas, kumpulkan saja uangnya dulu. Pimpinan bilang bulan ini bonusnya besar. Siapa yang tidak ikut sekarang, nanti jangan menyesal. Dan sebuah kalimat yang membuat saya merinding, kalau sampai gagal, kita datang saja ke rumah Bagas. Dia tidak akan berani menelantarkan ibunya, bukti demi bukti dijatuhkan seperti batu besar. Ibu Lastri tidak bisa lagi menangis. Ia duduk di sana, wajahnya kelabu. Kedua tangannya mencengkeram pinggiran kursi. Akhirnya, ia merosot, tapi bukan karena penyesalan. Saya melihat dengan jelas. Itu adalah gestur seseorang yang sadar ia sudah tidak punya jalan keluar. Ia merangkak mendekati Bagas, tangannya mencoba meraih ujung celana putranya. Gas. Nak, tolong bicara pada mereka. Bilang pada mereka ibu sudah tua, ibu hanya hilaf, jangan biarkan ibu di penjara. Ibu ini ibumu. Bagas memejamkan mata. Seluruh tubuhnya seolah kehabisan tenaga. Beberapa saat kemudian, ia baru membuka mata, suaranya serak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bisa menolong ibu lagi. Ibu Lastri mengangkat kepala, matanya panik. Kamu benar-benar mau meninggalkan ibu? Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan saya, seolah menahan dirinya agar tidak jatuh. Aku tidak meninggalkan ibu. Aku hanya tidak bisa terus-menerus membayar harga atas kesalahan ibu. Mendengar kalimat itu, saya tahu pada saat itu Bagas telah memotong sendiri tali beracun yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Seutas tali yang bernama ikatan keluarga, tapi pada kenyataannya telah diperas oleh keserakahan dan manipulasi hingga menyesakkan. Saat bukti-bukti terakhir diletakkan di atas meja, tidak ada lagi suara perdebatan di ruang pemeriksaan. Udara begitu berat hingga saya merasa napas pun terdengar. Ibu Lastri terduduk di kursinya, rambutnya acak-acakan, wajahnya kelabu. Tapi yang paling menghantui saya bukanlah penampilannya yang menyedihkan, melainkan tatapan mata para kerabat di sekelilingnya. Baru kemarin pagi, mereka berdiri di belakangnya untuk menekan kami. Mereka menyebut Bagas durhaka, memaki saya sebagai menantu perhitungan, dan menggunakan anak-anak sebagai tameng. Tapi hanya dalam semalam, setelah tahu bahwa Ibu Lastri adalah penerima komisi, penjamin, dan orang yang diam-diam mengumpulkan uang lalu kabur, semua sanjungan itu berubah menjadi kebencian. Paman Darto yang pertama kali tidak tahan. Ia maju ke depan meja, matanya merah, jarinya menunjuk lurus ke wajah Ibu Lastri. Mbak bilang investasi ini pasti untung, Mbak bilang keluarga harus saling percaya. Sekarang rumahku hilang, sertifikat ditahan bank. Mbak mau tanggung jawab bagaimana? Ibu Lastri mengangkat kepala, bibirnya bergerak-gerak.
Aku juga kehilangan, bukan hanya kamu. Paman Darto tertawa getir. Mbak kehilangan apa? Mbak terima komisi hampir 900 juta. Masih berani bilang kehilangan? Rumahku disita. Anakku tidak punya tempat tinggal. Istriku menangis sampai mau pingsan. Sementara Mbak enak-enakan kabur bawa koper dengan penipu itu. Mbak anggap kami semua ini bodoh. Bibi Wati, yang duduk di sudut, menangis terseduh-seduh. Ia tidak lagi sinis seperti di lobi kemarin. Yang saya lihat hanyalah seorang wanita parubaya yang terpojok, marah, malu, dan takut. Ia terus bergumam. Anak-anakku mau tinggal di mana sekarang? Rumah hilang. Uang hilang. Muka ini mau ditaruh di mana? Saya melihat kedua anak mereka yang duduk di luar koridor bersama seorang polwan. Mereka masih kecil, mata mereka bengkak, tangan mereka saling menggenggam. Mereka tidak mengerti masalah orang dewasa, hanya tahu sejak kemarin mereka diseret ke kota, menyaksikan pertengkaran, penagih utang, dan polisi. Hati saya terasa sesak. Tepat saat itu, Rina berjalan ke hadapan Bagas. Penampilannya tidak lagi angkuh seperti saat memegang ponsel untuk siaran langsung. Matanya merah, rambutnya kusut, suaranya bergetar. Mas Bagas, aku minta maaf. Tolong suruh orang-orang hapus video itu. Aku dihujat habis-habisan. Mereka bahkan mencari tahu tempat kerjaku, mengirim pesan ke teman-temanku. Aku tahu aku salah, tapi aku hanya menuruti perintah Ibu Lastri. Bagas menatapnya lama. Matanya tidak lagi marah, hanya dingin dan lelah. Saat kamu merekam ibuku menangis untuk mencemarkan nama baik kami, apa kamu berpikir tentang jalan keluar? Apa kamu memikirkan Rara? Memikirkan istriku? Kamu membiarkan ratusan orang asing menghujat seorang wanita yang tidak melakukan apa-apa, hanya karena kamu ingin memaksa kami membuka pintu dan memberikan uang. Sekarang setelah kamu dihujat balik, baru kamu merasa sakit? Rina menunduk, tidak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir, tapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Ada air mata yang datang terlambat, tidak lagi cukup untuk membuat orang lain luluh. Saya menarik pelan lengan Bagas. Ia menoleh, wajahnya masih tegang. Saya menarik napas, lalu berkata pelan tapi cukup untuk didengar semua orang di ruangan itu. Anak-anak tidak bersalah. Jika dibutuhkan, kami bisa membantu sejumlah dana untuk biaya makan dan tempat tinggal sementara selama beberapa minggu ke depan. Tapi saya tegaskan, ini untuk membantu anak-anak, bukan untuk membayar utang orang dewasa. Paman Darto dan Bibi Wati serempak mengangkat kepala menatap saya. Di mata mereka ada keterkejutan, lalu rasa malu. Mungkin mereka tidak menyangka, menantu yang mereka sebut picik, justru menjadi orang pertama yang memikirkan anak-anak mereka. Bagas terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Saya setuju. Tapi dana itu akan ditransfer langsung ke pihak sekolah atau penginapan, tidak akan ada uang tunai yang dipegang siapapun. Saya tahu ia mengatakan itu untuk menutup semua celah penyalahgunaan. Setelah semua ini, kebaikan pun harus memiliki pagar. Penyidik bertanya pada Bagas apakah ia ingin menjamin atau membantu Ibu Lastri secara finansial. Ia berdiri diam sangat lama. Saya melihat tangannya bergetar, tapi suaranya saat menjawab sangat jelas. Saya akan menyewa pengacara untuk memastikan ibu saya diproses sesuai hukum, tidak dizalimi atau diintimidasi. Tapi saya tidak akan menggunakan uang atau koneksi untuk campur tangan. Sejauh mana kesalahan ibu saya, sejauh itu pula ia harus menanggungnya. Ibu Lastri mendengar itu seolah ditampar. Ia berdiri, menunjuk ke arah saya. Suaranya serak. Kamu puas sekarang? Kamu sudah menghancurkan keluargaku. Sejak kamu masuk, anakku jadi seperti ini. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa takut, tidak marah, tidak juga perlu menjelaskan. Saya hanya melihat seorang wanita yang sudah terlalu jauh tersesat dalam keserakahannya, tapi masih menolak untuk melihat tangannya sendiri yang telah meruntuhkan segalanya. Saya berkata perlahan, tidak ada yang menghancurkan keluarga ibu, yang menghancurkannya adalah orang yang menempatkan keserakahan di atas anak cucu. Yang menghancurkannya adalah orang yang tahu salah tapi tetap menyeret seluruh keluarga ke dalamnya. Jangan salahkan saya lagi, Bu. Saya tidak menandatangani surat utang,
tidak mengajak siapapun berinvestasi, dan tidak menyuruh ibu merekayasa penculikan anak ibu sendiri. Ibu Lastri terdiam, mulutnya terbuka tapi tidak menemukan kata-kata. Lalu ia menangis. Kali ini, tangisannya tidak lagi keras, tidak lagi mencari perhatian, pelan, tercekat, putus-putus. Tapi kali ini juga, tidak ada yang menghampirinya. Paman Darto membuang muka. Bibi Wati memegangi dadanya sambil menangis dalam diam. Rina menunduk menghindar. Orang-orang yang pernah berdiri di belakangnya, kini menatapnya dengan tatapan lelah dan benci. Bagas menggenggam tangan saya. Tangannya dingin. Kita pulang, Dik, saya mengangguk. Kami berdua berjalan keluar ke koridor. Rara, yang duduk di kursi panjang, melihat kami dan langsung berlari memeluk kaki Bagas. Ia membungkuk, menggendong putrinya. Memeluknya erat seolah takut jika dilepaskan, anaknya akan ikut terseret ke dalam pusaran kotor orang dewasa. Di belakang kami, Ibu Lastri memanggil nama putranya. Awalnya tercekat, lalu berubah menjadi isak tangis yang pilu. Gas! Gas! Jangan tinggalkan ibu. Bagas berhenti sejenak. Saya merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tapi kemudian, ia hanya memeluk Rara lebih erat, tangannya yang satu lagi menggenggam tangan saya lebih kuat dan melangkah maju menuju pintu keluar. Kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Beberapa bulan kemudian, kasus penipuan di kampung halaman suami saya mulai terungkap sepenuhnya. Burhan dan sindikat investasi bodongnya ditangkap atas tuduhan menipu banyak keluarga, bukan hanya kerabat kami. Paket investasi yang menggiurkan, seminar-seminar yang menjanjikan kekayaan instan, dan janji keuntungan selangit, pada akhirnya hanya menyisakan sertifikat tanah yang digadaikan, rumah yang disita, dan orang-orang yang kehilangan segalanya, saling menatap dalam penyesalan. Ibu Lastri juga diperiksa atas perannya sebagai perantara, penerima komisi, dan menyembunyikan aliran dana. Saya tidak tahu pasti hukuman apa yang akan ia terima, karena itu adalah urusan hukum, tapi saya tahu, sejak hari itu, Bagas menjadi jauh lebih pendiam. Ia tidak lagi menyebut ibunya dengan nada marah, juga tidak menangis. Ia hanya lebih banyak diam, terutama di malam hari saat Rara sudah tidur, dan apartemen hanya diisi oleh detak jam dinding. Pernah sekali saya melihatnya duduk sendirian di balkon, di hadapannya ada secangkir teh yang sudah dingin. Saya menghampirinya, menyampirkan jaket di bahunya. Bagas tidak menoleh, hanya berkata pelan, "Aku tetap anaknya, Citra. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibu menyakiti istri dan anakku lagi." Mendengar kalimat itu, hati saya terasa sesak. Saya tidak pernah memintanya membenci ibunya. Sesalah apapun Ibu Lastri, ia tetaplah orang yang melahirkannya. Ada ikatan darah yang tidak bisa diputus begitu saja. Tapi saya juga mengerti, ikatan keluarga tidak seharusnya menjadi alasan bagi seseorang untuk terus-menerus terluka. Bagas masih mengirimkan kebutuhan pokok untuk ibunya melalui pengacara, obat-obatan, pakaian, dan sejumlah uang saku sesuai aturan. Tapi ia tidak pernah menemuinya secara langsung, juga tidak mengizinkannya menghubungi saya atau Rara. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia mengerti, ada luka yang jika belum sembuh, jangan biarkan orang yang menyebabkannya menyentuhnya lagi. Apartemen kami, setelah badai itu, perlahan kembali tenang. Bagas mengganti semua kunci digital dan memperbarui daftar tamu yang diizinkan naik ke unit kami. Ia berkata pada saya, "Mulai sekarang, siapapun yang ingin datang, termasuk kerabat dari kedua belah pihak, harus memberitahu terlebih dahulu dan disetujui oleh kami berdua." Saya tidak menganggap itu sebagai sikap dingin. Sebaliknya, untuk pertama kalinya saya merasa rumah ini benar-benar milik kami. Kami juga membuat pos keuangan keluarga yang baru, dana untuk kebutuhan sehari-hari, untuk Rara, untuk cicilan KPR, dan dana untuk membantu kerabat yang benar-benar membutuhkan, semuanya dipisahkan dengan jelas. Membantu siapapun boleh, tapi harus ada alasan yang jelas, ada batasnya, dan tidak boleh mengorbankan kehidupan keluarga kecil kami. Rara butuh waktu untuk menghilangkan rasa takutnya. Terkadang, saat bel pintu tetangga berbunyi, ia terkejut dan berlari memeluk saya. Saya harus memeluknya,
menepuk punggungnya lama, dan memberitahunya bahwa rumah kami sudah aman, tidak ada lagi yang bisa masuk tanpa izin. Suatu malam, saat kami sekeluarga sedang bermain puzzle di lantai ruang tamu, Rara tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Ayah, nenek masih sayang sama Rara?" Pertanyaan itu membuat saya dan Bagas terdiam. Potongan puzzle di tangannya jatuh ke karpet. Ia menatap putrinya lama, matanya penuh kasih sayang sekaligus kepedihan. Lalu ia menarik Rara ke dalam pelukannya. Nenek sayang sama Rara dengan cara yang nenek tahu, nak. Tapi ayah dan bunda akan sayang sama Rara dengan cara yang tidak akan membuat Rara sakit. Saya memalingkan wajah, air mata saya jatuh. Jawaban itu tidak menyalahkan, tidak sinis, juga tidak menutupi kenyataan. Itu hanyalah sebuah janji lembut, sebuah janji bahwa mulai sekarang, putri kami akan tumbuh di dalam sebuah rumah yang memiliki batasan, perlindungan, dan cinta yang tidak dicampuri paksaan. Setelah semuanya berakhir, saya tidak lagi berpikir bahwa keluarga adalah tempat yang harus selalu membuka pintunya tanpa syarat. Keluarga memang tempat untuk saling bersandar, tapi bukan tempat di mana siapapun bisa mengatasnamakan ikatan darah untuk menginjak-injak kedamaian orang lain. Pintu rumah bisa terbuka untuk cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Tapi jika di baliknya ada keserakahan, kebohongan, dan rencana untuk menyeret keluarga kita ke jurang, maka menutup pintu itu rapat-rapat juga merupakan cara untuk melindungi keluarga. Saya juga lebih mengerti tentang arti kata bakti. Bakti bukanlah menjual rumah istri dan anak untuk menutupi kesalahan orang tua. Bakti juga bukan berdiam diri membiarkan orang yang kita cintai terus berbuat salah dan menyakiti orang lain. Terkadang, bakti adalah berani berkata tidak. Berani berdiri di tepi jurang dan menahan orang yang kita sayangi agar tidak melangkah lebih jauh, meskipun kita sendiri merasakan sakit yang sama. Malam itu, saat ibu mertua saya menelepon dan berkata ia dan 5 kerabatnya akan datang menumpang, saya pikir itu hanyalah sebuah konflik keluarga biasa. Saya tidak menyangka di baliknya ada badai yang begitu besar. Tapi berkat badai itu pula, saya melihat dengan lebih jelas bagaimana suami saya telah bertumbuh dewasa. Ia bukan lagi pria yang memilih diam demi kedamaian semu. Ia telah belajar untuk berdiri di depan pintu rumahnya, melindungi istri dan anaknya dengan kewarasan dan keberanian.